Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan debaran kencang yang menghantam dada setiap penghuni rumah besar bergaya modern minimalis di salah satu sudut kota. Besok adalah hari besar. Hari di mana Bella, kakak perempuanku satu-satunya, akan melangsungkan pernikahan dengan Adrian, pria yang baru beberapa bulan dikenalnya melalui perjodohan yang diatur oleh kedua keluarga. Pernikahan yang digadang-gadang akan menjadi perhelatan termewah tahun ini. Aku, Anissa, sebagai adiknya, seharusnya menjadi orang yang paling sibuk sekaligus paling bahagia. Dan memang, aku sibuk. Tanganku tak berhenti bergerak, memastikan setiap detail kecil untuk acara Midodareni malam ini berjalan sempurna. Mulai dari rangkaian melati yang harus tetap segar, hidangan untuk para tamu, hingga gaun kebaya yang akan dikenakan ibu dan aku. Tapi, rasa bahagia itu terasa ganjil, terhalang oleh kabut kekhawatiran yang tak bisa kujelaskan. Semua ini bermula dari tatapan mata Kak Bella. Sejak subuh tadi, aku melihat kilat aneh di matanya yang indah. Bukan kilat bahagia seorang calon pengantin, melainkan kilat keresahan, bahkan ketakutan. Setiap kali ada yang menyinggung nama Mas Adrian, senyumnya akan menegang sepersekian detik sebelum kembali merekah, palsu dan rapuh. Aku mencoba menepisnya, berpikir mungkin ini hanya kegugupan jelang pernikahan yang wajar dialami setiap wanita. "Kat, kamu kenapa?" Dari tadi kulihat melamun terus, tanyaku lembut sambil menyodorkan segelas jus jeruk ke arahnya. Ia sedang duduk di tepi ranjangnya yang megah, dikelilingi kotak-kotak hantaran yang berjejer rapi. Kak Bella tersentak kaget. Anissa, nggak apa-apa, kok. Cuma, capek aja, jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku duduk di sebelahnya, mengamati wajahnya yang pucat di balik riasan tipis. Capek atau gugup, godaku, masih berusaha berpikir positif. Wajar kok, Kak. Semua calon pengantin pasti merasakannya. Tapi lihat deh, semua persiapan sudah 100%. WO-nya hebat, dekorasinya indah, gaun kakak cantik sekali. Semuanya akan baik-baik saja. Kak Bella menatapku. Tatapannya dalam dan sulit diartikan. Ada secercah rasa terima kasih, tapi lebih banyak lagi tersimpan duka dan kebingungan. "Menurutmu aku akan bahagia, Nis?" tanyanya tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik. Pertanyaan itu menusukku. Seharusnya itu adalah pertanyaan retoris, tapi nada suaranya membuatnya terdengar seperti jeritan minta tolong. "Tentu saja, Kak. Mas Adrian itu pria yang baik. Ayah dan ibu sudah mencari tahu latar belakangnya. Dia sopan, bertanggung jawab. Tapi dia lumpuh." Nis, potongnya cepat, dan kali ini, kepahitan dalam suaranya tak bisa lagi disembunyikan. "Dia duduk di kursi roda. Selamanya. Kamu tahu apa artinya itu? Aku akan menghabiskan sisa hidupku mendorong kursi roda. Mengurus pria yang bahkan tidak bisa berdiri untuk memelukku. Apa itu yang namanya bahagia?" Aku terdiam. Inilah inti masalahnya. Sejak awal, Kak Bella memang menunjukkan sedikit keengganan ketika ayah memperkenalkan Mas Adrian. Adrian mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu yang merenggut kemampuan kedua kakinya untuk berjalan. Namun, keluarga Adrian adalah keluarga terpandang, dan ayah melihat perjodohan ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk mengangkat derajat keluarga kami sekaligus menjamin masa depan putri sulungnya. Ayah selalu berkata bahwa kekurangan fisik bukanlah segalanya, yang terpenting adalah hati dan tanggung jawab. "Kak, cinta itu bukan tentang fisik," ujarku pelan, mencoba mengulang nasihat yang sering kudengar. "Mas Adrian mungkin memiliki keterbatasan, tapi hatinya tulus mencintaimu. Dia tidak pernah memandang wanita lain. Dia memilihmu." "Dia memilihku karena ayah kita yang menawarkan," sergahnya lagi, kini dengan nada sedikit meninggi. "Dia tidak punya pilihan lain. Siapa juga wanita normal yang mau menikah dengan pria cacat sepertinya? Mungkin hanya wanita matre yang mengincar hartanya, atau wanita putus asa sepertiku yang dipaksa oleh keadaan." Napasnya memburu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku segera meraih tangannya. Jangan bicara begitu, Kak. Nanti ada yang dengar." "Istighfar, Kak." Kak Bella menarik tangannya dengan kasar. "Aku tidak butuh istighfar, Anissa. Aku butuh kebebasan. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Sejak kecil,
Aku selalu jadi pusat perhatian. Aku ratu pesta, primadona sekolah. Semua pria memujaku. Dan lihat sekarang, aku akan menikah dengan seorang pria lumpuh. Teman-temanku pasti akan menertawakanku di belakang. Mereka akan berbisik, kasihannya Bella, cantiknya cuma buat mengurus orang sakit. Setiap katanya bagai belati yang mengiris hatiku. Aku tahu Kak Bella selalu peduli dengan citra dan pandangan orang lain. Ia hidup dari pujian dan sanjungan. Menikah dengan Mas Adrian memang sebuah pukulan telak bagi egonya yang setinggi langit. Pandangan orang tidak penting, Kak. Yang penting itu ridho suami dan kebahagiaan rumah tangga, balasku, mencoba terdengar bijak. Ia tertawa sinis. Kebahagiaan? Bahagia macam apa yang bisa kudapatkan? Aku tidak akan bisa liburan romantis ke pantai dan berlari-larian di tepi ombak. Aku tidak akan bisa berdansa dengannya di pesta. Aku akan terjebak selamanya di rumah besar yang sepi, merawatnya seperti perawat pribadi. Itu bukan pernikahan, Anissa. Itu penjara. Aku tak tahu harus berkata apa lagi. Semua logikaku seolah tumpul di hadapan ketakutan dan keputusasaannya. Aku hanya bisa memeluknya, berharap sentuhanku bisa memberinya sedikit kekuatan. Sudah, Kak, tenanglah. Coba bawa solat, minta petunjuk sama Allah. Mungkin ini hanya perasaan sesaat. Dia tidak membalas pelukanku. Tubuhnya kaku dan dingin. Setelah beberapa saat, ia melepaskan diri. Tinggalkan aku sendiri, Nis. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dengan berat hati, aku melangkah keluar dari kamarnya. Di luar, suasana sudah semakin ramai. Kerabat mulai berdatangan. Aroma masakan dari dapur belakang menguar, berbaur dengan wangi melati yang pekat. Semua orang tersenyum, tertawa, berbagi cerita bahagia. Tak ada yang tahu, di dalam kamar pengantin yang indah itu, ada badai yang siap meledak. Malam harinya, acara Midodareni berlangsung dengan lancar, setidaknya di permukaan. Kak Bella keluar dengan kebaya brokat berwarna lavender yang memesona, riasannya sempurna menutupi jejak air mata. Ia tersenyum kepada setiap tamu, menerima doa dan ucapan selamat dengan anggun. Keluarga Mas Adrian datang membawa hantaran balasan, wajah mereka berseri-seri penuh harapan. Mas Adrian sendiri tidak hadir, sesuai adat. Tapi aku bisa membayangkan ia di rumahnya, merasakan debaran yang sama. Aku terus mengawasi Kak Bella dari jauh. Aku melihat bagaimana senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Aku melihat bagaimana tangannya sedikit gemetar saat menyalami calon ibu mertuanya. Aku melihat bagaimana ia seringkali mencuri pandang ke arah pintu keluar, seolah mencari jalan untuk melarikan diri. Pukul 10 malam, acara selesai. Para tamu berangsur pulang, meninggalkan kami, keluarga inti, yang masih harus melakukan beberapa ritual kecil. Kak Bella langsung pamit masuk ke kamar dengan alasan lelah dan ingin istirahat total sebelum akad nikah besok pagi. Ibu mengizinkannya, bahkan menyuruh Bei Sumi, asisten rumah tangga kami, untuk membuatkan teh jahe hangat agar Kak Bella bisa tidur nyenyak. Anissa, tolong pastikan kakakmu tidak lupa minum vitaminnya, ya. Dan ingatkan dia untuk tidak begadang main ponsel, pesan ibu kepadaku sebelum beliau masuk ke kamarnya bersama ayah. Iya, Bu. Jawabku patuh. Aku menunggu sekitar setengah jam, memberinya waktu untuk membersihkan riasan dan berganti pakaian. Lalu, dengan membawa segelas air dan vitamin di nampan kecil, aku mengetuk pintu kamarnya. Kak, ini Anissa. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Kak Bella? Aku masuk, ya? Masih hening. Perasaanku mulai tidak enak. Jantungku berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Aku mencoba memutar kenop pintu. Terkunci. Ini aneh. Kak Bella tidak pernah mengunci pintu kamarnya. Kak, buka pintunya. Kamu di dalam, kan? Aku mulai sedikit panik. Aku menempelkan telingaku di pintu, mencoba mendengar suara apapun dari dalam. Hening. Sama sekali tidak ada suara. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke kamar ayah dan ibu. Aku menggedor pintu mereka dengan napas tersengal. Ayah, ibu, gawat. Ayah membuka pintu dengan wajah kaget. Ada apa, Nak? Kenapa teriak-teriak malam-malam? Kak Bella, ya.
Dia mengunci diri di kamar dan tidak menjawab panggilanku. Wajah ayah dan ibu langsung berubah tegang. Kami bertiga bergegas kembali ke depan kamar Kak Bella. Ayah mencoba memanggilnya dengan suara beratnya, tapi hasilnya sama saja. Kepanikan mulai merayap tak terkendali. Ayah akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu. Brat, brat, brat. Setelah 3 kali hentakan bahu yang kuat, pintu kayu itu akhirnya terbuka dengan suara berderak. Dan pemandangan di dalamnya membuat dunia kami seakan runtuh. Kamar itu kosong. Ranjang berantakan, tapi tidak ada orang di sana. Jendela besar yang menghadap ke taman belakang terbuka lebar, gordennya melambai-lambai ditiup angin malam. Di atas meja rias, di bawah cahaya lampu temaram, tergeletak secarik kertas putih. Ibu menjerit tertahan, tubuhnya luruh jika tidak ditopang oleh ayah. Sementara aku, dengan kaki gemetar, melangkah mendekati meja rias itu. Tanganku bergetar hebat saat mengambil surat itu. Tulisan tangan Kak Bella yang indah dan rapi kini terlihat seperti cakaran putus asa. Untuk ayah, ibu, dan Anissa, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menikah dengan Mas Adrian. Aku tidak sanggup menjalani hidup seperti itu. Aku tahu aku egois, aku tahu aku mengecewakan kalian semua. Tapi aku lebih baik mati daripada harus terpenjara seumur hidupku. Tolong jangan cari aku. Aku pergi untuk mencari kebahagiaanku sendiri. Aku pergi bersama orang yang benar-benar kucintai dan bisa memberiku kehidupan yang normal. Sekali lagi, maafkan aku, Bella. Setiap kata dalam surat itu bagai tamparan keras yang mendarat di pipi kami bertiga. Kak Bella kabur. Sehari sebelum pernikahannya, ia kabur bersama pria lain. Pria yang tidak pernah kami ketahui keberadaannya. Air mataku tumpah ruah. Badai yang kutakutkan sepanjang hari akhirnya datang, menghancurkan segalanya tanpa sisa. Ibu menangis histeris dalam pelukan ayah. Wajah ayah yang biasanya tegar kini memerah padam, menahan amarah, malu, dan kepedihan yang luar biasa. Anak tidak tahu diuntung, raung ayah, tinjunya menghantam meja rias hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Apa yang harus kita katakan pada keluarga Adrian besok? Apa yang harus kita katakan pada ratusan tamu undangan? Nama baik keluarga kita hancur. Malam itu, rumah kami yang seharusnya dipenuhi doa dan harapan, justru tenggelam dalam lautan air mata dan keputusasaan. Jam di dinding terus berdetak, mendekatkan kami pada pagi hari yang akan menjadi aib terbesar dalam sejarah keluarga kami. Kami duduk termenung di ruang tengah, tak ada yang sanggup bicara. Hanya isak tangis ibu yang memecah keheningan. Di tengah kekacauan itu, sebuah ide gila dan nekat terlintas di benak ayah. Aku melihatnya dari sorot matanya yang putus asa saat menatapku. Ide yang akan mengubah seluruh jalan hidupku selamanya. Ansa? Panggil ayah dengan suara serak dan bergetar. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarga kita, lanjutnya. Tatapannya menusuk lurus ke mataku. Hanya kamu satu-satunya harapan kita. Aku tidak mengerti, tapi firasatku mengatakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Besok pagi, kata ayah dengan suara yang terdengar final, seolah sebuah keputusan takdir baru saja dijatuhkan. Kamulah yang akan menikah dengan Adrian. Kamu harus menggantikan kakakmu. Ucapan ayah menggantung di udara, terasa lebih berat dan menyesakkan daripada keheningan yang melingkupi kami sebelumnya. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, mencoba mencari celah untuk bisa ku mengerti, namun otakku menolaknya. Aku menggantikan Kak Bella? Menikah dengan Mas Adrian? Pria yang seharusnya menjadi kakak iparku? Ayah, apa maksud ayah? Tanyaku dengan suara gemetar, berharap aku salah dengar. Ayah menatapku dengan tatapan yang campur aduk antara permohonan, perintah, dan keputusasaan total. Anissa, kamu dengar ayah. Semua undangan sudah disebar. Ratusan, bahkan ribuan orang penting akan datang besok. Keluarga Adrian sudah menggelontorkan miliaran untuk pesta ini. Jika pernikahan ini batal, kita tidak hanya akan menanggung malu seumur hidup, tapi kita juga akan hancur, Nak. Hancur secara finansial dan sosial. Keluarga Adrian bukan keluarga sembarangan. Mereka bisa melakukan apa saja pada kita? Napasku tercekat.
Aku melihat ke arah ibu, mencari pertolongan. Tapi ibu hanya bisa menangis, wajahnya menelungkup di kedua telapak tangannya. Ia sama hancurnya dengan ayah. Dalam situasi ini, ia tidak punya kekuatan untuk menentang. Tapi, ya, aku, dengan Mas Adrian, kami bahkan hampir tidak pernah bicara. Aku tidak bisa melanjutkan kalimatku. Bayangan diriku berdiri di pelaminan dengan pria yang sama sekali tidak ada di hatiku, pria yang seharusnya menjadi milik kakakku, terasa begitu surreal dan mengerikan. Tidak ada pilihan lain, Anissa, bentak ayah, frustrasinya meledak. Kakakmu yang tidak bertanggung jawab itu telah melempar kita semua ke dalam jurang. Sekarang, hanya kamu yang bisa menarik kita kembali. Pikirkan ayah, pikirkan ibumu. Pikirkan nama baik keluarga Prayoga yang sudah dibangun oleh kakek buyutmu. Apakah kamu tega melihat semuanya hancur lebur hanya dalam satu malam? Setiap kata ayah adalah beban berat yang diletakkan di pundakku. Nama baik keluarga, kehormatan, pengorbanan. Sejak kecil, aku selalu diajarkan untuk menjadi anak yang berbakti, yang menempatkan kepentingan keluarga di atas segalanya. Berbeda dengan Kak Bella yang selalu menjadi putri manja yang semua keinginannya harus dituruti, aku adalah si penurut, si anak baik yang tidak pernah membantah. Dan sekarang, baktiku diuji dengan cara yang paling ekstrim. Aku menunduk, membiarkan air mataku kembali mengalir. Di satu sisi, ada masa depanku, mimpiku untuk menikah dengan pria yang kucintai, membangun keluarga berdasarkan cinta, bukan keterpaksaan. Di sisi lain, ada kehormatan keluargaku, wajah ayah dan ibu yang akan tercoreng selamanya. Bagaimana aku bisa memilih? Kami mohon, Nak. Kini suara ibu yang terdengar lirih di sela isak tangisnya. Ia mengangkat wajahnya yang sembab dan menatapku dengan tatapan memelas. Hanya kali ini saja. Tolong selamatkan kami. Ibu tidak akan sanggup hidup menanggung malu ini. Permohonan ibu adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan seluruh pertahananku. Melihat wanita yang telah melahirkanku itu begitu hancur luluh membuat hatiku sakit tak terkira. Bagaimana aku bisa mengatakan, tidak? Bagaimana aku bisa mementingkan diriku sendiri saat mereka berada di titik terendah dalam hidup mereka? Dengan napas yang terasa berat, aku mengangguk pelan. Sangat pelan, seolah kepalaku terbuat dari batu. Baik, Bu. Ya. Anissa bersedia. Hening sejenak. Lalu, ayah mengembuskan napas lega yang terdengar seperti deru angin. Ia langsung memelukku erat. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Ayah tahu ayah bisa mengandalkanmu. Kamu adalah penyelamat keluarga kita. Aku tidak membalas pelukannya. Tubuhku terasa kaku dan kosong. Aku hanya menatap nanar ke arah pecahan vas bunga di lantai, merasa diriku sama hancurnya dengan kepingan-kepingan itu. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di kamarku, membiarkan gaun bridesmaid yang seharusnya aku kenakan besok teronggok di sudut ruangan. Aku mencoba berdoa, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Pikiranku kosong. Aku hanya pasrah, menyerahkan takdirku pada arus yang diciptakan oleh kesalahan orang lain. Subuh datang terlalu cepat. Suara adzan terdengar sayup-sayup, namun tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Bei Sumi mengetuk pintu kamarku dengan ragu. Non Anissa tim Prias sudah datang. Aku membuka pintu. Para Prias yang sama, yang seharusnya merias Kak Bella, menatapku dengan bingung. Wajah mereka penuh pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan. Ayah dan ibu sudah menjelaskan situasinya pada mereka dengan alasan yang dibuat-buat. Bella mendadak sakit keras dan harus dirawat, pernikahan tidak bisa dibatalkan, jadi posisinya digantikan oleh adiknya. Sebuah kebohongan putih untuk menutupi aib yang sebenarnya. Aku duduk di depan meja rias, membiarkan tangan-tangan terampil itu mulai bekerja di wajahku. Aku menatap pantulanku di cermin. Wajah pucat dengan mata bengkak. Bukan wajah seorang pengantin yang berseri-seri. Prias mencoba menutupi jejak kesedihanku dengan lapisan foundation dan concealer yang tebal, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan tatapan mataku yang kosong. Kemudian, mereka mengeluarkan gaun pengantin itu. Gaun putih berekor panjang, bertabur kristal Swarovski yang berkilauan. Gaun impian Kak Bella.
Saat mereka memakaikannya di tubuhku, rasanya seperti memakai baju zirah yang berat. Gaun ini terlalu besar sedikit untukku, tapi tidak ada waktu untuk mengubahnya. Mereka hanya mengakalinya dengan beberapa peniti di bagian belakang. Sanggulnya mau model apa, Non? Tanya sang perias utama. Aku hanya menggeleng. Terserah, Mbak. Aku membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka anggap pantas. Aku seperti boneka tak bernyawa, didandani untuk sebuah pertunjukan besar di mana aku adalah pemeran pengganti. Pukul 8 pagi, rombongan keluarga Adrian tiba. Suasana di rumah kami terasa aneh. Para kerabat yang sudah tahu kejadian sebenarnya memasang wajah prihatin dan berbisik-bisik di antara mereka. Sementara yang tidak tahu, tampak bingung mengapa pengantinnya tiba-tiba berganti. Ibu sibuk menjelaskan kebohongan yang sama berulang kali dengan senyum yang dipaksakan. Aku tidak berani keluar kamar sampai tiba waktunya aku harus berjalan menuju meja akad. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena cinta, tapi karena takut. Bagaimana reaksi Mas Adrian nanti? Apakah ia tahu? Ayah bilang sudah menelepon keluarga Adrian pagi-pagi buta untuk menjelaskan, dan entah bagaimana, mereka setuju. Mungkin bagi mereka, yang penting pernikahan tetap berjalan, siapapun pengantinnya. Asalkan dari keluarga yang sama. Saatnya tiba. Diapit oleh ayah dan ibu, aku berjalan perlahan menuruni tangga. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan kasihan, tatapan bingung, dan tatapan menghakimi. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, tidak sanggup menghadapi mereka. Di ujung sana, di depan meja akad yang telah dihias indah, aku melihatnya. Mas Adrian. Ia duduk di kursi rodanya, mengenakan setelan jas putih yang serasi dengan gaunku. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam. Namun, hari ini, tatapan itu terlihat dingin dan datar. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya saat ia melihatku mendekat. Apakah ia kecewa? Aku tidak tahu. Aku didudukkan di sampingnya. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin dan segar. Aku melirik tangannya yang terkepal di atas pangkuannya. Terlihat urat-urat yang menonjol, menandakan ketegangan yang ia rasakan. Penghulu memulai prosesi. Suaranya terdengar menggema di ruangan yang hening. Aku hanya bisa menunduk, memilin-milin jemariku di bawah meja. Saat tiba waktunya Mas Adrian menjabat tangan ayah, aku menahan napas. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Zahra binti Prayoga dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suaranya berat, tegas, dan lancar. Tanpa keraguan sedikit pun. Sah. Kata itu diucapkan serempak oleh para saksi, terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Aku kini adalah seorang istri. Istri dari Adrian Wijoyo. Istri dari pria yang lumpuh. Istri pengganti. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi punggung tanganku. Salah seorang pria segera menepuk-nepuk pipiku dengan tisu. Acara dilanjutkan dengan pemasangan cincin. Tangannya terasa dingin saat menyentuh jemariku. Aku memasangkan cincin di jari manisnya dengan tangan gemetar. Kemudian, aku harus mencium tangannya. Saat bibirku menyentuh punggung tangannya, aku bisa merasakan tubuhnya sedikit menegang. Setelah akad, kami harus duduk di pelaminan untuk menyalami para tamu. Inilah bagian terberat. Senyum palsu harus kupasang selama berjam-jam. Ratusan orang datang, mengucapkan selamat dengan tatapan penuh selidik. Beberapa teman Kak Bella datang dan menanyakan keberadaannya dengan belak-belakan, membuatku harus mengulang kebohongan yang sama. Selamat ya, Anissa? Nggak nyangka, ya. Tiba-tiba banget, kata salah satu dari mereka dengan nada menyindir. Aku hanya tersenyum tipis. Di sebelahku, Mas Adrian tetap diam seribu bahasa. Ia hanya sesekali mengangguk pada tamu yang dikenalnya. Selama berjam-jam kami duduk bersebelahan, tak sepatah kata pun terucap di antara kami. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari samudera. Aku lelah. Lelah fisik dan mental. Kakiku pegal karena sepatu hak tinggi, punggungku sakit karena harus duduk tegak, dan hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti penipu terbesar di dunia. Menjelang sore, acara resepsi selesai. Aku diantar menuju rumah baru kami, yang tak lain adalah kediaman keluarga Wijoyo. Sebuah rumah yang lebih besar dan lebih megah dari istana.
Selama di mobil, keheningan mencekam menyelimuti kami. Hanya ada kami berdua dan seorang sopir di depan. Aku tidak berani memulai pembicaraan, dan dia pun sepertinya tidak berminat. Ia hanya menatap lurus keluar jendela, seolah aku tidak ada di sampingnya. Setibanya di sana, kami disambut oleh orang tuanya. Ibu mertuaku, seorang wanita parubaya yang masih sangat cantik dan anggun, memelukku. "Selamat datang di rumah, Anissa. Anggap saja ini rumahmu sendiri," katanya dengan senyum ramah, namun matanya menyiratkan kesedihan. Aku tahu, mereka juga korban dari situasi ini. Mereka pasti menginginkan Bella, gadis yang mereka pilihkan untuk putra mereka, bukan aku si pengganti. Aku diantar menuju kamar kami. Kamar Adrian. Sebuah ruangan yang sangat luas, dengan perabotan mewah dan ranjang ukuran king size di tengahnya. Ada balkon yang menghadap ke taman yang asri. Tapi semua kemewahan itu terasa dingin dan asing. Seorang asisten rumah tangga membantuku melepaskan gaun pengantin yang berat. Setelah berganti dengan daster sederhana, aku keluar dari kamar mandi. Mas Adrian sudah ada di dalam kamar, kursi rodanya berhenti di dekat jendela. Ia sudah berganti pakaian dengan kaos dan celana santai. Keheningan kembali menyergap. Aku berdiri canggung di dekat pintu kamar mandi, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Akhirnya, ia yang memecah keheningan itu. Suaranya tetap dingin dan datar. "Aku tahu ini bukan keinginanmu," katanya, tanpa menoleh ke arahku. Aku terkejut. "Mas, aku juga tahu ini bukan keinginanku," lanjutnya, memotong ucapanku. "Aku seharusnya menikah dengan kakakmu. Wanita yang dipilihkan orang tuaku. Wanita yang katanya cantik dan sempurna." Ada nada sinis dalam suaranya. Tapi dia kabur, lanjutnya lagi. Dia tidak cukup berani untuk menghadapi kenyataan bahwa dia akan menikah dengan pria cacat sepertiku. Aku menelan ludah. "Mas, maafkan kakakku." "Aku tidak butuh permintaan maafmu," sahutnya tajam. Kali ini ia memutar kursi rodanya menghadapku. Matanya yang tajam menatap lurus ke arahku, membuatku bergidik. "Kamu di sini karena terpaksa. Aku di sini juga karena terpaksa menerima keadaan. Jadi, jangan berharap ada pernikahan normal di antara kita." Jantungku terasa diremas. "Aku tidak akan menyentuhmu," katanya lagi, dengan penekanan di setiap kata. "Kamu bisa tidur di ranjang itu. Aku akan tidur di sofa. Anggap saja kita ini dua orang asing yang kebetulan harus berbagi kamar. Lakukan saja tugasmu sebagai istri, di depan orang tuaku dan orang lain. Tapi saat kita hanya berdua, jangan berharap apa-apa dariku." Setelah mengatakan itu, ia memutar kembali kursi rodanya menghadap jendela, memberiku punggungnya yang tegap. Sebuah penolakan yang jelas dan menyakitkan. Aku berdiri mematung, air mataku kembali mengancam akan tumpah. Inikah awal dari kehidupan pernikahanku? Menjadi istri yang tak dianggap, berbagi kamar dengan suami yang membenciku bahkan sebelum ia mengenalku. Pengorbanan yang kulakukan untuk keluarga terasa sia-sia. Aku mungkin telah menyelamatkan kehormatan mereka, tapi aku telah mengorbankan seluruh kebahagiaan dan harga diriku. Hari-hari pertama sebagai Nyonya Adrian Wijoyo adalah hari-hari terpanjang dan terberat dalam hidupku. Rumah megah ini terasa seperti sangkar emas yang dingin. Setiap sudutnya memancarkan kemewahan, tetapi tidak ada kehangatan sama sekali. Aku terbangun setiap pagi di ranjang besar yang terasa kosong, dan pemandangan pertama yang kulihat adalah punggung suamiku yang tertidur di sofa panjang dekat jendela. Sesuai ucapannya, ia benar-benar tidak menyentuhku. Bahkan spray di sisiku masih rapi sempurna saat pagi tiba. Kesepakatan tak tertulis di antara kami berjalan dengan kaku. Di depan kedua mertuaku dan para pelayan, kami memainkan peran sebagai pasangan pengantin baru. Aku akan menyiapkan sarapan untuknya, meskipun pada akhirnya Bei Lastri, pelayan setia keluarga Wijoyo, yang akan membantu menyajikannya. Aku akan tersenyum saat ibu mertuaku bertanya bagaimana tidur kami, dan Adrian akan menjawab singkat, "Baik, Emma," tanpa menatapku. Sebuah sandiwara yang melelahkan. Namun, begitu pintu kamar kami tertutup, dinding es itu kembali terbangun. Adrian akan menyibukkan diri dengan laptopnya, mengurus pekerjaan yang entah apa dari jarak jauh. Ia jarang sekali bicara padaku. Kalaupun bicara,
Itu hanya sebatas perintah singkat. Tolong ambilkan buku di rak itu, atau tutup gordennya, terlalu silau. Tak ada sapaan, tak ada obrolan ringan, tak ada pertanyaan tentang bagaimana hariku. Aku merasa seperti bayangan di kamarku sendiri. Meski begitu, aku bertekad untuk menjalankan peranku dengan sebaik-baiknya. Bukan lagi sebagai pemeran pengganti, tapi sebagai seorang istri. Aku mungkin tidak menikah karena cinta, tapi aku sudah terikat oleh sebuah ikatan suci. Aku teringat nasihat almarhumah nenekku, surga seorang istri ada pada keridhaan suaminya. Maka, dengan niat berbakti, aku mulai mencoba meruntuhkan dinding es itu, bata demi bata. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Aku mempelajari semua kebiasaannya dari Bay Lastri. Aku jadi tahu kalau Adrian suka kopi hitam tanpa gula di pagi hari, tidak suka makanan pedas, dan suka membaca buku-buku sejarah tebal. Aku mulai menyiapkan kopinya sendiri setiap pagi, memastikan rasanya pas. Aku meminta Bay Lastri mengajariku memasak makanan kesukaannya, meskipun dapur di rumah ini lebih canggih dari dapur restoran bintang 5. Awalnya, ia tidak memberikan reaksi apa-apa. Ia hanya meminum kopi buatanku tanpa komentar, memakan masakanku tanpa pujian. Tapi aku tidak menyerah. Aku percaya, ketulusan pasti akan menemukan jalannya. Selain mengurus kebutuhannya, aku juga memberanikan diri untuk membantunya dalam hal yang lebih personal. Selama ini, ada seorang perawat pria bernama Pak Joko yang membantunya untuk mandi dan berpakaian. Aku merasa ini seharusnya menjadi tugasku sebagai seorang istri. Suatu pagi, saat Pak Joko hendak masuk ke kamar, aku menahannya dengan sopan. Pak Joko, terima kasih. Mulai hari ini, biar saya yang membantu Mas Adrian. Pak Joko tampak ragu, melirik ke arah Adrian yang sudah duduk di kursi rodanya dengan wajah datar. Tapi, Non, tidak apa-apa. Saya istrinya, tegasku lembut. Adrian menatapku dengan tatapan tajam. Kamu yakin bisa? Tanyanya dengan nada meremehkan. Ini bukan pekerjaan mudah. Aku akan belajar, jawabku mantap. Dengan berat hati, Pak Joko pun mundur. Tinggallah kami berdua dalam keheningan yang canggung. Aku mendorong kursi rodanya menuju kamar mandi yang luasnya hampir sama dengan kamarku di rumah orang tuaku. Ini adalah pertama kalinya aku akan melihatnya dalam keadaan yang begitu rapuh. Membantunya mandi adalah ujian kesabaran dan kekuatan mental terbesar bagiku. Aku harus menahan rasa malu dan canggung, fokus pada tugasku. Aku harus kuat mengangkat sebagian tubuhnya untuk pindah ke kursi khusus di bawah pancuran air. Tubuhnya tegap dan berotot di bagian atas, hasil dari latihan rutin, tapi dari pinggang ke bawah, kakinya terasa lemas tak bertenaga. Melihatnya membuat hatiku terasa ngilu. Pria setampan dan setegar dia harus terkurung dalam tubuh yang tidak sempurna. Saat aku menyabuni punggungnya, aku bisa merasakan otot-ototnya menegang. Ia jelas tidak nyaman. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Aku melakukannya dengan selembut mungkin, berusaha tidak membuatnya merasa seperti pasien yang sedang dirawat. Maaf kalau aku kasar, bisikku pelan. Lakukan saja tugasmu, jawabnya dingin, tanpa menoleh. Setelah selesai, aku membantunya mengeringkan badan dan memakaikan pakaian. Proses itu menguras tenaga dan emosiku. Tapi saat aku melihatnya sudah rapi dan wangi, duduk di kursi rodanya, ada sedikit rasa puas di hatiku. Aku telah melakukan tugasku sebagai istri. Kejadian itu menjadi rutinitas baru kami. Setiap pagi, aku yang membantunya bersiap. Perlahan, aku mulai terbiasa. Rasa canggung itu berganti menjadi rasa iba, dan entah sejak kapan, tumbuh menjadi rasa sayang. Aku mulai melihatnya bukan sebagai pria lumpuh yang dingin, tapi sebagai suamiku. Seorang pria yang menyimpan banyak luka, tidak hanya di fisiknya, tapi juga di hatinya. Suatu sore, saat aku sedang merapikan buku-bukunya, sebuah buku foto terjatuh. Isinya adalah foto-foto Adrian sebelum kecelakaan. Adrian yang sedang mendaki gunung, tersenyum lebar di puncaknya. Adrian yang sedang bermain basket, melompat tinggi untuk memasukkan bola. Adrian yang sedang tertawa lepas bersama teman-temannya di pantai. Melihat foto-foto itu, hatiku terasa sesak. Ia adalah pria yang sangat aktif dan penuh semangat hidup. Kecelakaan itu pasti telah merenggut segalanya darinya.
Mungkin itu sebabnya ia menjadi begitu dingin dan sinis. Ia membangun dinding es di sekelilingnya untuk melindungi hatinya yang sebenarnya sangat rapuh. Apa yang kamu lihat? Suara beratnya membuatku tersentak. Ia sudah ada di belakangku, menatap album foto di tanganku dengan ekspresi yang tak terbaca. Aku segera menutup album itu. Maaf, Mas. Tadi tidak sengaja jatuh. Ia mengulurkan tangannya. Kemarikan. Aku memberikannya dengan ragu. Ia membuka kembali album itu, menatap salah satu fotonya yang sedang tersenyum di puncak gunung. Lama sekali ia terdiam. Dulu aku sering naik gunung, katanya tiba-tiba, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku suka perasaan saat berada di puncak. Melihat dunia terhampar di bawah kakiku. Merasa bebas dan tak terbatas. Ini adalah pertama kalinya ia berbagi sesuatu yang personal denganku. Aku hanya diam, mendengarkan. Sekarang, lanjutnya dengan nada pahit, aku bahkan tidak bisa merasakan tanah di bawah kakiku sendiri. Aku memberanikan diri untuk berlutut di samping kursi rodanya, menyejajarkan pandanganku dengannya. Masih banyak puncak lain yang bisa Mas daki, ujarku pelan. Ia menoleh, menatapku dengan kening berkerut. Puncak apa? Puncak kesabaran orang lain merawatku. Bukan, balasku cepat. Puncak kesembuhan. Puncak semangat. Aku baca, banyak penderita cedera tulang belakang yang bisa pulih dengan fisioterapi yang rajin. Mungkin tidak bisa 100%, tapi setidaknya bisa lebih baik. Ia mendengus. Aku sudah melakukannya selama setahun. Hasilnya nol. Dokter bilang kerusakannya terlalu parah. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita berusaha dan berdoa, kan? Kataku, mencoba menyuntikkan sedikit harapan. Aku akan bantu Mas. Aku akan temani Mas terapi setiap hari. Kita coba bersama-sama. Adrian menatapku lama. Tatapannya yang biasanya dingin kini terlihat berbeda. Ada kilat keheranan di sana. Mungkin ia bingung, mengapa aku, wanita yang dinikahinya karena terpaksa, begitu peduli padanya. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Karena Mas adalah suamiku. Dan sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mendukung suaminya. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Dinding es di antara kami belum sepenuhnya runtuh, tapi setidaknya sudah mulai retak. Ia tidak lagi sedingin sebelumnya. Ia mulai mau bicara sedikit lebih banyak, meskipun masih seputar hal-hal umum. Aku menepati janjiku. Aku mengatur jadwal terapinya dengan lebih intensif. Aku belajar dari terapisnya gerakan-gerakan apa yang bisa kulakukan untuk membantunya di rumah. Setiap sore, aku akan membantunya melatih otot-otot kakinya yang kaku. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Aku harus mengerahkan seluruh tenagaku untuk menggerakkan kakinya yang terasa seperti kayu mati. Keringatku bercucuran, tapi aku tidak pernah mengeluh. Adrian sering kali frustrasi. Saat ia mencoba fokus untuk merasakan sesuatu di kakinya dan tidak terjadi apa-apa, ia akan marah dan membanting bantal. Sudah kubilang ini sia-sia, teriaknya pada suatu hari. Berhenti membuang-buang waktumu. Aku tidak marah. Aku hanya mengambil napas dalam-dalam, lalu mendekatinya. Aku mengelap keringat di keningnya dengan handuk kecil. Kita istirahat dulu, ya? Nanti kita coba lagi, kataku dengan sabar. Nggak ada usaha yang sia-sia, Mas. Mungkin hasilnya tidak terlihat sekarang, tapi aku yakin sel-sel saraf di tubuh Mas sedang bekerja keras untuk menyambung kembali. Sikapku yang tenang sepertinya membuatnya sedikit luluh. Amarahnya mereda, ia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Selain terapi fisik, aku juga mencoba melakukan terapi untuk hatinya. Aku sering mengajaknya duduk di taman belakang saat senja. Aku akan membuatkan teh hangat dan membacakan buku untuknya. Atau kadang, aku hanya akan duduk diam di sampingnya, menemaninya menikmati semilir angin. Suatu hari, ibu mertuaku melihat kami sedang duduk bersama di taman. Beliau menghampiriku saat aku kembali ke dalam rumah. Anissa, panggilnya lembut. Terima kasih, ya, Nak. Untuk apa, Em? Sejak kamu di sini, Mama melihat ada perubahan pada Adrian. Dia memang masih pendiam, tapi sorot matanya tidak lagi segelap dulu.
Kamu membawa cahaya ke dalam hidupnya yang sudah lama padam. Mama dan Papa sangat bersyukur memilikimu sebagai menantu. Pujian tulus dari ibu mertuaku membuat hatiku menghangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa pengorbananku tidak sia-sia. Aku merasa keberadaanku di rumah ini mulai memiliki arti. Malam itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Seperti biasa, aku bersiap tidur di ranjang, dan Adrian di sofanya. Tiba-tiba, ia memanggilku. Anissa. Iya, Mas? Mulai besok, tidurlah di sofa. Biar aku yang di ranjang. Aku terkejut. Kenapa, Mas? Sofa itu tidak nyaman untukmu. Justru karena itu, jawabnya. Selama ini kamu sudah bekerja keras merawatku. Kamu pasti lelah. Kamu lebih berhak tidur di tempat yang nyaman. Aku menggeleng. Tidak, Mas. Aku tidak apa-apa. Mas tetaplah di sofa. Aku tidak menerima penolakan, katanya tegas. Atau, kalau kamu tidak mau aku tidur di ranjang, mungkin kita bisa? Ia berhenti sejenak, seolah ragu. Mungkin kita bisa tidur di ranjang yang sama. Jantungku berdebar kencang. Aku janji tidak akan melakukan apa-apa, lanjutnya cepat, seolah bisa membaca pikiranku. Hanya berbagi tempat tidur. Supaya kamu tidak perlu tidur di sofa yang keras itu lagi. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Ini adalah langkah besar. Sebuah tawaran gencatan senjata. Sebuah pengakuan bahwa ia mulai menerimaku. Dengan ragu, aku mengangguk. Baik, Mas. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di ranjang yang sama dengannya. Kami berbaring dengan jarak yang cukup jauh, dipisahkan oleh sebuah guling di tengah. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya di sampingku. Aku bisa mendengar deru napasnya yang teratur. Dan entah mengapa, aku tidak lagi merasa sendirian di sangkar emasku. Ada setitik harapan bahwa dari keterpaksaan ini, mungkin saja bisa lahir sebuah kebahagiaan yang tulus dan nyata. Tidur di ranjang yang sama dengan Adrian mengubah dinamika hubungan kami secara signifikan. Meskipun masih ada guling yang menjadi benteng pemisah di antara kami, keberadaan fisiknya yang begitu dekat menciptakan sebuah keintiman yang baru dan aneh. Aku bisa merasakan hawa hangat dari tubuhnya, mendengar igauannya yang sesekali keluar saat ia tertidur lelap, dan mencium aroma tubuhnya yang menenangkan. Semua itu perlahan tapi pasti mulai menyusup ke dalam hatiku, menumbuhkan benih-benih perasaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Adrian pun tampak lebih rileks. Ia tidak lagi sekaku dulu. Pagi hari, kadang aku terbangun dan mendapatinya sedang menatapku. Saat mata kami bertemu, ia akan cepat-cepat membuang muka, seolah tertangkap basah. Pemandangan itu selalu berhasil membuatku tersenyum kecil. Dinding esnya benar-benar telah mencair, menyisakan seorang pria yang sebenarnya hangat namun terlanjur malu untuk menunjukkannya. Obrolan kami menjadi lebih sering dan lebih dalam. Ia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang proyek-proyek yang sedang ia tangani dari rumah. Ternyata, ia masih aktif mengelola salah satu anak perusahaan milik keluarganya yang bergerak di bidang teknologi. Ia seorang yang jenius, dengan ide-ide brilian yang membuatku kagum. Aku seringkali menjadi pendengar setianya, sesekali memberikan pendapat awam yang entah bagaimana selalu ia hargai. Menurutmu, lebih baik kita fokus pada pengembangan aplikasi edukasi atau game interaktif? Tanyanya pada suatu malam, saat kami sedang bersantai di kamar. Kenapa tidak keduanya digabungkan? Jawabku spontan. Membuat aplikasi edukasi yang disajikan dalam bentuk game. Anak-anak pasti lebih suka belajar sambil bermain. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum tulus pertamanya yang ditujukan untukku. Ide bagus. Kenapa aku tidak terpikirkan, ya? Melihat senyumnya, jantungku berdesir hebat. Aku sadar, aku telah jatuh cinta pada suamiku. Perasaan ini tumbuh secara alami, disirami oleh kebersamaan kami setiap hari, dipupuk oleh kesabaran dan ketulusanku. Aku mencintainya bukan karena kasihan, tapi karena aku telah melihat jiwanya yang indah di balik keterbatasan fisiknya. Di sisi lain, rutinitas terapi kami terus berjalan dengan lebih semangat. Kehadiranku yang konsisten seolah menjadi bahan bakar baru bagi Adrian. Ia tidak pernah lagi marah atau frustrasi.
Setiap kali rasa lelah dan putus asa menghampirinya, ia akan menatapku, dan seolah mendapatkan kekuatan baru, ia akan mencoba lagi. Suatu sore, saat aku sedang membantunya melatih otot kakinya seperti biasa, sebuah keajaiban kecil terjadi. Aku sedang memijat telapak kakinya yang kaku, ketika tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Sebuah gerakan kecil, sangat kecil, nyaris tak terasa. Mas, barusan jari kakimu bergerak, kataku dengan napas tertahan. Adrian menatapku dengan kening berkerut. Jangan mengada-ada, Anissa. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Tidak, Mas. Aku yakin. Coba lagi. Coba fokuskan seluruh pikiran Mas untuk menggerakkan ibu jari kaki kanan Mas, ujarku antusias. Dengan wajah skeptis, Adrian memejamkan matanya. Ia berkonsentrasi penuh. Aku menahan napas, mataku terpaku pada kakinya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan kemudian, ibu jari kaki kanannya bergerak sedikit. Sangat pelan, tapi itu adalah sebuah gerakan nyata. Mas, bergerak, kakimu bergerak, pekiku tak percaya. Air mataku langsung mengalir deras, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang meluap-luap. Adrian membuka matanya, wajahnya pucat pasi penuh keterkejutan. Ia menatap kakinya, lalu menatapku. Aku merasakannya, Nis. Aku merasakannya, katanya dengan suara bergetar. Tanpa pikir panjang, aku langsung memeluknya erat. Aku menangis di bahunya, meluapkan semua emosi yang terpendam. Adrian pun membalas pelukanku, tak kalah erat. Untuk pertama kalinya, ia memelukku dengan tulus. Dalam pelukan itu, aku bisa merasakan getaran tubuhnya. Ia juga menangis. Air mata seorang pria yang telah kehilangan harapan dan kini menemukannya kembali. Terima kasih, Anissa, bisiknya di telingaku. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku. Momen itu menjadi titik balik yang sesungguhnya. Harapan yang sempat padam kini menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Kami memanggil dokter dan terapisnya. Mereka melakukan serangkaian tes dan mengonfirmasi bahwa memang ada sinyal saraf yang mulai tersambung kembali. Ini adalah sebuah mukjizat medis. Mereka bilang, semangat Adrian yang baru dan dukungan tanpa henti dariku adalah faktor terbesarnya. Sejak hari itu, latihan kami menjadi 3 kali lipat lebih intens. Adrian seolah terlahir kembali. Wajahnya yang dulu sering muram kini selalu dihiasi senyum penuh semangat. Ia mengikuti setiap sesi terapi dengan disiplin yang luar biasa. Ia bahkan meminta dibuatkan palang sejajar di salah satu sudut kamar agar ia bisa berlatih berdiri kapanpun ia mau. Aku selalu ada di sisinya, menjadi penyemangat nomor 1. Aku memegang tangannya saat ia mencoba berdiri dengan sekuat tenaga, tubuhnya bergetar hebat. Aku mengelap keringatnya saat ia berhasil melangkahkan satu langkah pertamanya dengan bantuan alat. Setiap kemajuan kecil yang ia capai adalah kemenangan besar bagi kami berdua. Hubungan kami pun semakin intim. Guling pemisah di antara kami sudah lama disingkirkan. Kini, kami tidur saling berhadapan. Seringkali aku terbangun dalam dekapannya. Ia akan memelukku posesif, seolah takut aku akan pergi. Malam-malam kami diisi dengan obrolan panjang hingga larut, berbagi cerita masa kecil, impian, dan ketakutan. Suatu malam, ia menatapku dalam-dalam. Tangannya membelai pipiku dengan lembut. Anissa, panggilnya dengan suara serak. Aku mencintaimu. 3 kata itu, yang tak pernah berani kuharapkan, akhirnya terucap dari bibirnya. Rasanya seperti mimpi. Aku juga mencintaimu, Mas, balasku dengan air mata bahagia. Maafkan aku, lanjutnya. Maafkan semua sikap dinginku dulu. Aku hanya takut. Setelah kecelakaan itu, aku merasa hidupku sudah berakhir. Aku membangun dinding di sekelilingku karena aku tidak mau ada orang yang masuk hanya karena kasihan. Lalu, perjodohan ini terjadi. Aku setuju karena desakan orang tua, tapi hatiku menolaknya. Aku berpikir, wanita mana yang tulus mau hidup dengan pria sepertiku? Dan kemudian, kakakmu kabur, lanjutnya dengan nada getir. Itu seolah menjadi konfirmasi atas semua ketakutanku. Bahwa aku memang tidak pantas dicintai. Saat kamu datang menggantikannya, aku melampiaskan semua kekecewaan dan kemarahanku padamu.
Aku jahat sekali padamu. Maafkan aku, sayang. Aku menggeleng, menempelkan jariku di bibirnya. Semua itu sudah berlalu, Mas. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku mengerti perasaanmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menciumku. Ciuman yang lembut, penuh dengan cinta, rasa terima kasih, dan penyesalan yang mendalam. Ciuman itu menyegel ikatan kami. Malam itu, aku menyerahkan diriku sepenuhnya padanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kebahagiaan menjadi seorang istri seutuhnya. Tidak ada lagi keterpaksaan, tidak ada lagi sandiwara. Yang ada hanya cinta yang tulus di antara dua insan yang disatukan oleh takdir yang aneh. Bulan-bulan berikutnya adalah periode paling bahagia dalam hidupku. Kemajuan Adrian sangat pesat. Ia sudah bisa berjalan beberapa langkah tanpa bantuan alat, meskipun masih tertatih-tatih. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya, dan juga wajahku. Keluarga Wijoyo, terutama kedua mertuaku, tidak henti-hentinya mengucap syukur. Mereka memperlakukanku bukan lagi seperti menantu, tapi seperti putri kandung mereka sendiri. Kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluarga kami, Anissa, kata ibu mertuaku pada suatu hari sambil memelukku. Aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa seperti malaikat. Aku hanya seorang istri yang berusaha melakukan yang terbaik untuk suaminya. Di tengah kebahagiaan itu, aku sama sekali tidak pernah memikirkan Kak Bella. Kabarnya hilang ditelan bumi. Orang tuaku pun sepertinya sudah mencoba melupakannya, meskipun aku tahu luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Justru, aku merasa sedikit berterima kasih. Karena keputusannya untuk pergi, aku justru menemukan takdirku yang sesungguhnya di sini. Aku menemukan cinta sejatiku pada pria yang awalnya ia campakkan. Kami memutuskan untuk merahasiakan kemajuan pesat Adrian dari publik. Hanya keluarga inti dan tim medis yang tahu. Adrian punya sebuah rencana. Sebuah kejutan besar yang ingin ia berikan pada semua orang yang pernah meremehkannya. Sebentar lagi, sayang, katanya padaku sambil tersenyum misterius. Sebentar lagi, seluruh dunia akan tahu siapa dirimu. Mereka akan tahu bahwa istriku bukanlah wanita biasa. Kamu adalah ratu yang telah berhasil membangunkan pangeran dari tidur panjangnya. Aku tidak terlalu peduli dengan pengakuan dunia. Bagiku, pengakuan cintanya setiap hari sudah lebih dari cukup. Aku bahagia dengan kehidupan kami yang sekarang. Keluarga kecil yang dibangun di atas puing-puing kehancuran, namun kini berdiri kokoh dengan fondasi cinta dan keikhlasan. 1 tahun telah berlalu sejak hari pernikahanku. 1 tahun yang terasa seperti roller coaster emosi. Dari keputusasaan menjadi harapan, dari keterpaksaan menjadi cinta, dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Hidupku telah berubah 180 derajat. Aku, Anissa, si gadis sederhana yang pendiam, kini telah menjadi wanita yang percaya diri, istri yang dicintai, dan menantu yang disayangi. Dan yang terpenting, suamiku, Adrian, telah kembali. Bukan hanya semangatnya yang kembali, tapi juga fisiknya. Hari itu adalah hari yang bersejarah. Setelah setahun penuh perjuangan, keringat, dan air mata, Adrian akhirnya bisa berdiri tegak dan berjalan dengan sempurna tanpa bantuan alat apapun. Langkahnya masih sedikit kaku, tapi sudah mantap dan penuh percaya diri. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban. Kami menyebutnya sebagai buah dari cinta, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus. Momen saat ia berjalan menghampiriku dari ujung koridor rumah sakit setelah sesi terapi terakhirnya adalah momen yang akan terukir selamanya dalam ingatanku. Ia berjalan gagah dengan setelan jas, senyum terukir di wajahnya yang tampan, dan matanya hanya tertuju padaku. Saat ia tiba di hadapanku, ia langsung menarikku ke dalam pelukannya dan mengangkat tubuhku, memutarku dengan tawa bahagia. Aku berhasil, sayang. Kita berhasil, serunya di tengah tawa. Aku menangis dan tertawa di saat yang bersamaan. Iya, Mas, kita berhasil. Hari itu, kami merayakannya hanya dengan keluarga inti. Sebuah makan malam penuh syukur dan haru. Ayah mertuaku, Pak Wijoyo, seorang pria berwibawa yang biasanya hemat bicara, tidak bisa menyembunyikan air mata kebahagiaannya.
Besok adalah hari ulang tahun perusahaan Nusantara Group yang ke-50, kata Pak Wijoyo di sela-sela makan malam. Ini akan menjadi momen yang tepat. Momen untuk mengumumkan pada dunia bahwa pewaris tunggal Nusantara Group telah kembali. Aku tersedak minumanku. Pewaris tunggal? Nusantara Group? Perusahaan konglomerat terbesar di negeri ini? Aku menatap Adrian dengan pandangan tak percaya. Selama ini, aku hanya tahu bahwa keluarga Wijoyo adalah keluarga kaya dan terpandang. Adrian memang mengelola salah satu anak perusahaan mereka, tapi aku tidak pernah tahu skala sesungguhnya dari kerajaan bisnis mereka. Adrian tersenyum melihat ekspresi terkejutku. Ia menggenggam tanganku di bawah meja. Ada banyak hal yang belum sempat kuceritakan padamu, sayang. Malamnya di kamar, ia menjelaskan semuanya. Nusantara Group adalah perusahaan raksasa yang didirikan oleh kakeknya, dengan gurita bisnis mulai dari properti, perbankan, media, hingga teknologi. Adrian adalah satu-satunya cucu laki-laki yang sejak lahir sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus utama. Kecelakaan yang menimpanya setahun yang lalu adalah pukulan hebat bagi keluarga dan perusahaan. Banyak dewan direksi dan investor yang mulai meragukan masa depan perusahaan di bawah kepemimpinan seorang pewaris yang lumpuh. Lumpuhku bukan hanya masalah fisik, Anissa, jelasnya. Itu juga melumpuhkan kepercayaan banyak orang. Bahkan, beberapa kerabat jauh mulai bermanuver untuk mencoba merebut posisi. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Jadi, ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Lalu, perjodohan dengan kakakmu. Lanjutnya, itu adalah salah satu cara ayah untuk menunjukkan pada dunia bahwa hidupku tetap berjalan normal. Menikah, punya keluarga. Tapi belum. Ia berhenti sejenak, tatapannya menerawang. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Jika aku menikah dengannya, aku mungkin akan selamanya terjebak dalam keputusasaan, karena ia hanya akan melihatku sebagai beban. Tapi Tuhan mengirimkanmu, malaikatku. Kamu tidak hanya menyembuhkan kakiku, tapi kamu juga menyembuhkan jiwaku dan mengembalikan kepercayaanku. Aku memeluknya erat. Jadi, pesta besar besok. Iya, jawabnya mantap. Besok, aku tidak akan datang dengan kursi roda. Aku akan berjalan di atas panggung, di hadapan ribuan tamu, dewan direksi, dan media. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku ingin kamu ada di sampingku saat aku melakukannya. Jantungku berdebar kencang. Aku akan berdiri di panggung besar, disorot oleh ratusan kamera, sebagai istri dari pewaris Nusantara Group. Pikiran itu membuatku sedikit gugup. Aku hanyalah Anissa, bukan siapa-siapa. Aku takut, Mas. Aku tidak terbiasa dengan semua itu. Ia menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Jangan takut. Ada aku di sisimu. Kamu adalah sumber kekuatanku. Aku ingin seluruh dunia melihat wanita hebat yang telah berdiri di belakangku selama ini. Aku ingin mereka tahu, ratu dari kerajaan ini adalah kamu. Kata-katanya memberiku kekuatan. Aku mengangguk mantap. Aku akan ada di sana untukmu. Keesokan harinya, rumah kami berubah menjadi salon dan butik pribadi. Para desainer ternama, penata rias profesional, dan penata rambut terbaik di ibu kota datang untuk mempersiapkanku. Mereka membawakanku sebuah gaun malam berwarna biru safir yang elegan, bertabur berlian di bagian leher. Perhiasan yang mereka siapkan pun tak kalah memesona. Aku merasa seperti Cinderella yang sedang didandani untuk pergi ke pesta dansa. Saat aku bercermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Di sana berdiri seorang wanita anggun dan berkelas, dengan tatapan mata yang penuh percaya diri. Adrian masuk ke ruangan dan terpana melihatku. Kamu cantik sekali, bisiknya, matanya tak berkedip. Ia sendiri tampak luar biasa gagah dengan setelan tuxedo hitam yang dibuat khusus. Kamu juga tampan sekali, pangeranku, balasku sambil tersenyum. Malam itu, kami tiba di ballroom hotel termewah di Jakarta. Ratusan mobil mewah berjejer di lobi. Puluhan wartawan dan juru kamera sudah menunggu di karpet merah. Saat kami turun dari mobil, semua blitz kamera langsung menyala. Adrian menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Ia berjalan dengan tegap di sisiku, langkahnya mantap. Suasana di dalam ballroom langsung hening saat kami masuk.
Semua mata tertuju pada kami. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kaget dari para tamu. Itu Adrian Wijoyo, kan? Dia bisa berjalan. Luar biasa. Bukankah dia lumpuh? Dan siapa wanita di sampingnya? Istrinya? Bukankah istrinya yang bernama Bella? Bukan, itu adiknya. Aku dengar kakaknya sakit. Berita kesembuhan Adrian menyebar secepat kilat. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan kini berubah menjadi penuh kekaguman dan keterkejutan. Mereka yang dulu berbisik di belakang kini berlomba-lomba mendekat untuk menyalami kami, memberikan pujian yang terdengar munafik di telingaku. Acara puncak pun tiba. Pak Wijoyo naik ke atas panggung, memberikan pidato pembukaan. Kemudian, dengan suara yang bergetar karena bangga, ia memanggil putranya. Dan sekarang, dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan kepada Anda semua, penerus masa depan Nusantara Group, putra saya, Adrian Wijoyo. Adrian berjalan menaiki tangga panggung dengan langkah yang mantap. Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan yang paling meriah yang pernah kudengar. Ia berdiri di podium, menatap seluruh penjuru ruangan dengan tatapan tajam seorang pemimpin. Terima kasih, Ayah. Selamat malam, hadirin sekalian, sapanya dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Seperti yang Anda semua lihat, Tuhan telah memberikan saya kesempatan kedua. Kesempatan untuk kembali berdiri di atas kaki saya sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. 1 tahun terakhir adalah tahun yang berat. Tahun di mana saya belajar banyak hal. Tentang kerapuhan, tentang kekuatan, dan tentang ketulusan. Matanya kini beralih menatapku yang duduk di barisan paling depan bersama mertuaku. Tatapannya penuh cinta. Saya tidak akan bisa berdiri di sini hari ini tanpa dukungan dari seorang wanita yang luar biasa. Wanita yang datang ke dalam hidup saya di saat tergelap dan membawa cahaya yang paling terang. Wanita yang mengajarkan saya arti kesabaran, keikhlasan, dan cinta tanpa syarat. Dia bukan hanya istri saya. Dia adalah separuh jiwa saya, sumber kekuatan saya. Ia mengulurkan tangannya ke arahku. Anissa, istriku, maukah kamu naik ke sini, mendampingiku? Seluruh mata kini tertuju padaku. Dengan jantung berdebar, aku berdiri dan berjalan ke atas panggung. Tepuk tangan kembali membahana. Adrian menggenggam tanganku dan membawaku ke sisinya. Hadirin sekalian, katanya dengan suara yang lebih lantang. Perkenalkan, ini adalah Anissa Wijoyo, istri saya, ratu di hati saya. Dan mulai hari ini, setiap orang yang menghormati saya, juga harus menghormatinya. Pernyataannya adalah sebuah deklarasi. Sebuah penegasan statusku yang tak bisa diganggu-gugat. Aku bukan lagi si pengganti. Aku adalah Nyonya Wijoyo, istri dari sang pewaris. Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat, merasakan gelombang kekuatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Kami menatap masa depan bersama, sebuah masa depan cerah yang terbentang di hadapan kami. Di tengah gemerlap pesta dan sorot kamera, aku merasa seperti berada di puncak dunia. Tapi puncak kebahagiaan ini terasa berbeda dari puncak gunung yang dulu Adrian ceritakan. Ini adalah puncak yang kami daki bersama, dari lembah keputusasaan yang paling dalam. Dan itu membuatnya terasa jauh lebih indah. Berita tentang kembalinya Adrian Wijoyo yang telah pulih total dan penobatannya sebagai pewaris utama Nusantara Group menjadi berita utama di semua media nasional. Foto-fotoku yang berdiri anggun di sampingnya menghiasi halaman depan koran dan portal berita online. Judul-judul bombastis seperti Kisah Cinta Penuh Keajaiban Sang Pewaris Nusantara atau Anissa, Malaikat Penyembuh Sang Pangeran Wijoyo, terpampang di mana-mana. Dalam semalam, aku menjadi figur publik yang dikagumi banyak orang. Hidupku berubah drastis. Aku tidak bisa lagi pergi ke pasar atau toko buku dengan santai. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengenaliku, berbisik, atau bahkan meminta foto bersama. Keluarga Wijoyo memberiku pengawal pribadi, bukan untuk pamer, tapi demi keamananku. Aku mulai aktif dalam kegiatan sosial dan yayasan milik perusahaan, menjadi representasi dari citra baru Nusantara Group yang lebih humanis dan peduli. Adrian memperlakukanku seperti seorang ratu. Ia tidak pernah membiarkanku lelah. Semua kebutuhanku terpenuhi bahkan sebelum aku memintanya.
Ia sering memberiku kejutan-kejutan romantis, dari makan malam di atas gedung pencakar langit hingga liburan pribadi ke pulau yang belum terjamah. Cintanya melimpah ruah, membuatku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Keluarga besar Wijoyo pun sangat menyayangiku. Para bibi dan sepupu Adrian yang dulu memandangku sebelah mata, kini berlomba-lomba mengambil hatiku. Aku benar-benar dihormati dan disegani. Di tengah kebahagiaan yang sempurna ini, masa lalu itu datang mengetuk. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang, seorang pelayan menghampiriku dengan ragu. "Maaf, Nyonya." Ada seorang wanita di depan. Katanya, dia kakak Nyonya. Dia memaksa ingin bertemu. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Kak Bella? Setelah lebih dari setahun menghilang tanpa kabar, kenapa ia tiba-tiba muncul sekarang? "Suruh dia masuk," kataku dengan tenang, meskipun hatiku berkecamuk. Aku menunggunya di ruang tamu. Tak lama kemudian, ia masuk. Penampilannya membuatku pangling. Kak Bella yang kukenal adalah wanita yang selalu tampil glamor dan sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi wanita yang berdiri di hadapanku sekarang tampak kuyu dan berantakan. Ia mengenakan gaun sederhana yang sedikit kusam, rambutnya diikat seadanya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang dulu selalu bersinar. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. "Anissa?" Panggilnya dengan suara serak. "Kak Bella," jawabku datar. "Duduklah." Ia duduk di sofa di hadapanku, tampak canggung dan gugup. Ia menatap sekeliling ruangan dengan pandangan takjub sekaligus iri. "Kamu hidupmu mewah sekali sekarang," katanya pelan. "Ini rumah suamiku," jawabku singkat. "Ada perlu apa kakak datang kemari?" Ia menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. "Nis, aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar." Aku hanya diam, menunggunya melanjutkan. "Aku sudah lihat semua beritanya. Tentang kamu dan Adrian. Aku tidak menyangka dia bisa sembuh. Dan aku tidak tahu kalau dia adalah pewaris Nusantara Group." Racanya terdengar putus asa. "Jadi, itu alasannya." Ia kembali bukan karena merindukan keluarganya, tapi karena menyesali keputusannya setelah tahu apa yang telah ia sia-siakan. "Pria yang membawaku pergi, ternyata dia pembohong, Nis," lanjutnya sambil terisak. "Dia bilang dia pengusaha sukses, tapi ternyata dia hanya penipu yang punya banyak utang. Dia mengambil semua tabunganku, lalu meninggalkanku begitu saja di kota orang. Selama setahun ini aku hidup susah, bekerja serabutan hanya untuk makan." Mendengar ceritanya, ada sedikit rasa iba di hatiku. Bagaimanapun juga, ia adalah kakakku. Tapi rasa sakit hati karena pengkhianatannya jauh lebih besar. "Lalu, kenapa kakak kembali sekarang?" tanyaku, langsung ke inti masalah. Wajahnya yang penuh air mata kini menatapku dengan penuh permohonan. "Nis, tolong bantu aku. Bicara pada Adrian. Katakan padanya aku menyesal. Aku masih mencintainya. Seharusnya aku yang ada di posisimu sekarang. Pernikahan ini dari awal adalah untukku." Amarahku tersulut. "Jadi, ia ingin merebut kembali apa yang sudah ia buang? Ia ingin mengambil kebahagiaanku?" "Cukup, Kak," kataku dengan nada tegas, membuat isakannya terhenti. "Kakak tidak punya hak untuk berkata seperti itu. Kakak sudah membuang hak itu saat kakak memilih kabur sehari sebelum pernikahan. Kakak tidak mencintai Mas Adrian. Kakak hanya mencintai status dan kekayaannya." Aku salah menilai. Aku hilaf. Beri aku kesempatan kedua, mohonnya, bahkan ia sampai berlutut di hadapanku. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang Bella yang angkuh kini bersimpuh, mengemis cinta yang pernah ia campakkan. Kesempatan kedua? Aku tertawa sinis. Di mana kakak saat Mas Adrian membutuhkan dukungan? Di mana kakak saat ia frustrasi karena tidak bisa menggerakkan kakinya? Di mana kakak saat ia berjuang mati-matian di ruang terapi? Saat itu, aku yang ada di sisinya. Aku yang mengelap keringatnya, aku yang memijat kakinya, aku yang memberinya semangat saat ia ingin menyerah. Cinta yang kami miliki sekarang dibangun di atas perjuangan dan ketulusan, bukan di atas penyesalan karena kehilangan harta. Kata-kataku yang tajam seolah menamparnya. Ia terdiam, hanya suara isak tangisnya yang terdengar. "Permisi, ada apa ini?"
Suara berat Adrian menginterupsi kami. Ia baru saja pulang kerja dan berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan di hadapannya dengan kening berkerut. Matanya yang tajam tertuju pada Bella yang masih berlutut di lantai. Melihat Adrian, wajah Bella langsung berubah. Ia bangkit dan berlari menghampirinya. Adrian, ini aku, Bella. Aku kembali untukmu. Aku minta maaf. Tolong, terima aku kembali. Ia mencoba memeluk Adrian, tapi Adrian mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan dingin dan jijik. Jangan sentuh saya, desis Adrian. Pengawal yang berdiri di belakangnya langsung maju, menahan Bella. Adrian, Kumar. Rintih Bella. Adrian menatapnya tanpa ekspresi. Saya tidak kenal siapa Anda. Wanita yang saya kenal, yang akan menjadi istri saya dulu, adalah wanita pengecut yang lari dari tanggung jawab. Dan saya bersyukur dia melakukannya. Kemudian, tatapannya beralih padaku, dan sorot matanya langsung melembut. Ia berjalan menghampiriku, mengabaikan Bella sepenuhnya. Ia merengkuh pinggangku dan mencium keningku dengan lembut. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku menggeleng. Aku tidak apa-apa, Mas. Bella, kata Adrian lagi, kali ini tanpa menoleh ke arahnya. Pintu keluar ada di sebelah sana. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapan istriku. Kehadiranmu hanya akan mengotori rumah ini. Setelah itu, ia membawaku pergi dari ruang tamu, meninggalkan Bella yang meraung histeris. Para pengawal dengan sigap mengusirnya keluar dari gerbang. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Adrian. Tentang bagaimana Bella datang dan apa yang ia katakan. Adrian memelukku erat. Dia tidak akan pernah bisa mengganggu kita lagi, sayang. Aku tidak akan membiarkannya. Kebahagiaan kita terlalu berharga untuk dirusak oleh orang sepertinya. Aku tahu Adrian benar. Tapi melihat keadaan kakakku yang begitu menderita, hatiku tetap merasa sedikit tidak tega. Aku meminta izin pada Adrian untuk memberikan sedikit uang padanya melalui orang tuaku, agar ia bisa memulai hidup baru. Adrian setuju, dengan syarat Bella tidak boleh mencoba menghubungi kami lagi. Orang tuaku datang keesokan harinya. Mereka sudah mendengar kabar tentang kedatangan Bella. Wajah mereka tampak lelah dan sedih. Mereka menerima uang yang kuberikan dan berjanji akan menyampaikannya pada Bella. Kami minta maaf atas nama Bella, Nak, kata ayah dengan suara penuh penyesalan. Dia telah menuai apa yang ia tanam. Aku memeluk ayah dan ibu. Sudahlah, ya, Bu. Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang kita semua baik-baik saja. Setelah kejadian itu, aku mendengar kabar dari ibu bahwa Bella menerima uang itu, lalu pergi entah kemana. Ia tidak mengucapkan terima kasih, hanya pergi dengan wajah penuh kebencian dan penyesalan. Aku tahu, ia akan selamanya hidup dalam bayang-bayang kesalahannya sendiri. Ia akan selalu melihat berita tentang kebahagiaanku dan Adrian, dan itu akan menjadi hukuman terberat baginya. Aku tidak lagi memikirkannya. Aku fokus pada kebahagiaanku, pada suamiku, dan pada masa depan kami. Penyesalan Bella yang terlambat menjadi pelajaran berharga bagiku, bahwa ketulusan dan kesabaran pada akhirnya akan membuahkan hasil yang paling manis. Sementara keserakahan dan keegoisan hanya akan berujung pada penderitaan dan penyesalan abadi. Pintu masa lalu telah tertutup rapat. Kehadiran Bella yang sesaat itu, alih-alih mengganggu, justru semakin memperkokoh ikatan antara aku dan Adrian. Kejadian itu menjadi bukti nyata bagi kami berdua bahwa cinta yang kami miliki adalah cinta sejati yang telah teruji oleh waktu dan kesulitan, bukan sekadar cinta yang silau oleh kemewahan sesaat. Adrian menjadi semakin protektif dan penuh perhatian. Ia seolah ingin menebus semua waktu yang hilang dan semua penderitaan yang pernah kualami. Setiap pagi aku terbangun dengan kecupan hangat di kening, dan setiap malam aku tertidur dalam pelukannya yang menenangkan. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini penuh dengan tawa dan kehangatan cinta kami. Kami sering menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang dulu hanya bisa menjadi angan-angan Adrian. Kami berlari-larian di tepi pantai saat matahari terbenam, persis seperti yang pernah dikeluhkan Bella. Kami berdansa di tengah pesta-pesta megah yang kami hadiri, dengan Adrian yang memimpinku dalam setiap gerakan. Kami bahkan mendaki gunung bersama,
sebuah perjalanan simbolis untuk menaklukkan puncak yang dulu pernah hilang darinya. Berdiri di puncak gunung, bergandengan tangan sambil menatap dunia yang terhampar luas, kami merasa seperti pasangan paling beruntung di alam semesta. Lihat, sayang, bisik Adrian di telingaku di tengah embusan angin gunung yang dingin. Dulu aku berpikir kebahagiaan itu adalah saat bisa berdiri sendiri di puncak ini. Ternyata aku salah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat bisa berdiri di puncak ini bersamamu. Kata-katanya selalu berhasil membuat hatiku meleleh. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan kebahagiaan yang begitu penuh hingga rasanya dadaku tak sanggup menampungnya. Hubunganku dengan kedua orang tuaku juga membaik. Mereka sering berkunjung, dan kini mereka bisa menatapku dan Adrian dengan senyum bangga yang tulus, tanpa lagi dibayangi rasa bersalah. Mereka melihat putri mereka yang dulu dikorbankan demi kehormatan keluarga, kini justru menjadi sumber kehormatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu hari, setelah beberapa minggu merasa mual dan tidak enak badan, aku memberanikan diri untuk menggunakan alat tes kehamilan. Aku melakukannya diam-diam saat Adrian sedang bekerja, ingin menjadikannya kejutan jika hasilnya positif. Dengan jantung berdebar kencang, aku menunggu beberapa menit. Dan saat dua garis merah muda yang tegas itu muncul, duniaku seakan berhenti berputar. Aku hamil. Aku akan menjadi seorang ibu. Buah cinta kami akan segera hadir di dunia. Air mataku mengalir deras. Aku menangis sesenggukan di lantai kamar mandi, bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia. Ini adalah kepingan terakhir yang akan menyempurnakan puzzle kebahagiaan kami. Sebuah keluarga kecil yang akan kami bangun bersama. Aku tidak sabar menunggu Adrian pulang. Aku menyiapkan sebuah kotak kecil, di dalamnya kuletakkan alat tes kehamilan itu beserta sepasang sepatu bayi mungil yang langsung kubeli secara online. Sore harinya, saat Adrian tiba di rumah, aku menyambutnya dengan senyum misterius. "Ada apa dengan istriku ini? Kenapa senyum-senyum sendiri?" godanya sambil mencium pipiku. "Aku punya hadiah untukmu, Mas," kataku sambil menyodorkan kotak kecil itu. Dengan kening berkerut, ia membukanya. Ia menatap isinya sejenak, terdiam. Lalu ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Anissa, ini serius?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk sambil tersenyum, air mataku sudah tak terbendung lagi. "Iya, Mas. Kita akan punya bayi." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengangkatku ke dalam pelukannya, memutarku sama seperti saat ia pertama kali bisa berjalan. Tawanya yang bahagia dan penuh haru menggema di seluruh ruangan. Ia menurunkanku, lalu berlutut di hadapanku. Tangannya yang besar dan hangat dengan lembut mengelus perutku yang masih rata. "Halo, jagoan ayah," bisiknya pada perutku. "Tumbuh yang sehat, ya, nak. Ayah dan ibu tidak sabar menantimu." Melihat pemandangan itu, hatiku terasa begitu penuh. Pria gagah dan berkuasa yang begitu disegani di dunia bisnis, kini berlutut dengan tatapan penuh cinta, berbicara pada calon anak kami. "Inilah suamiku. Inilah ayah dari anak-anakku." Kabar kehamilanku disambut dengan sukacita luar biasa oleh seluruh keluarga. Ibu mertuaku bahkan mengadakan syukuran besar-besaran. Aku dijaga seperti barang porselen yang paling berharga. Semua keinginanku, bahkan yang paling aneh sekalipun saat mengidam, selalu dituruti oleh Adrian tanpa banyak tanya. 9 bulan berlalu dengan cepat, dipenuhi dengan cinta, perhatian, dan persiapan menyambut anggota keluarga baru kami. Adrian selalu menemaniku saat kontrol ke dokter, wajahnya selalu berbinar takjub setiap kali melihat perkembangan janin kami lewat layar USG. Hingga hari itu tiba. Setelah melalui proses persalinan yang cukup panjang, tangis bayi yang nyaring akhirnya memecah keheningan di ruang bersalin. Seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat telah lahir ke dunia. Mereka meletakkannya di dadaku, dan saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku, aku merasakan gelombang cinta yang begitu dahsyat, cinta seorang ibu. Adrian berdiri di sampingku, air matanya mengalir tanpa henti. Ia mencium keningku lama sekali. "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberiku hadiah terindah dalam hidupku." Kami menamainya Arka Wijoyo, cahaya keluarga Wijoyo. Kehadirannya menyempurnakan segalanya. Beberapa tahun kemudian,
Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri cantik yang kami beri nama Aira. Kami menjadi keluarga kecil yang sempurna, penuh tawa dan cinta. Arka tumbuh menjadi anak laki-laki yang gagah dan bijaksana seperti ayahnya, sementara Aira mewarisi kelembutan dan senyum manisku. Aku seringkali duduk di teras belakang, memandangi Adrian yang sedang bermain kejar-kejaran dengan kedua anak kami di taman yang luas. Tawa riang mereka adalah musik terindah di telingaku. Aku akan tersenyum, mengingat kembali perjalanan hidupku yang luar biasa. Aku teringat pada hari di mana aku dipaksa menggantikan kakakku di altar dengan hati hancur dan masa depan yang suram. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengorbanan itu justru membawaku pada kebahagiaan yang tak pernah berani kumimpikan. Aku tidak tahu bagaimana kabar Kak Bella sekarang. Aku tidak pernah ingin tahu. Aku sudah memaafkannya, dan aku mendoakan agar ia juga bisa menemukan kebahagiaannya sendiri dengan caranya sendiri. Karena aku, di sini, sudah menemukan kebahagiaanku yang paling sempurna. Aku adalah Anissa Wijoyo, istri dari seorang suami yang luar biasa, dan ibu dari 2 anak yang menggemaskan. Aku telah belajar bahwa terkadang, takdir memang punya cara yang aneh dan menyakitkan untuk menuntun kita ke jalan yang tepat. Bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menanti. Dan di balik setiap pengorbanan yang tulus, selalu ada hadiah terindah yang telah disiapkan oleh Tuhan. Aku ikhlas, aku sabar, dan kini aku bahagia. Selamanya. 15 tahun berlalu secepat kedipan mata, namun setiap detiknya terukir dalam memori sebagai mozaik kebahagiaan yang tak ternilai. Waktu telah mengubah banyak hal. Rambut Adrian mulai ditumbuhi beberapa helai uban perak di pelipisnya, menambah pesona kebijaksanaan pada wajahnya yang tetap tampan. Garis-garis halus mulai muncul di sudut mataku, jejak dari ribuan senyum dan tawa yang telah kami bagi. Rumah megah kami, yang dulu sempat menjadi sangkar emas yang dingin, kini telah bertransformasi menjadi istana yang hangat, di mana setiap sudutnya bergema dengan canda tawa dan jejak langkah kaki kecil yang kini telah tumbuh menjadi remaja. Arka, putra sulung kami, kini telah berusia 16 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja yang tampan, perpaduan sempurna antara ketegasan rahang ayahnya dan kelembutan mataku. Ia mewarisi kecerdasan Adrian dan ketenangan hatiku. Di sekolah, ia adalah seorang bintang, kapten tim basket sekaligus peraih nilai tertinggi di kelasnya. Namun di rumah, ia adalah seorang kakak yang protektif dan putra yang terkadang canggung dalam menunjukkan rasa sayangnya. Aku sering tersenyum geli melihatnya berusaha terlihat keren dan dewasa di hadapan teman-temannya, namun akan berubah menjadi anak manja yang meminta dibuatkan nasi goreng spesial saat hanya ada kami berempat. Bu, teman-teman Arka mau datang kerja kelompok. Tolong buatkan camilan yang keren, ya? Jangan sampai memalukan, rengeknya suatu sore, sambil mengacak-acak rambutnya yang tebal. Camilan keren itu seperti apa, sayang? Tanyaku sambil menahan tawa. Apakah ibu harus membuat krowasang dengan isian rendang? Arka memutar bola matanya, sebuah kebiasaan remaja yang khas. Bukan begitu, Bu. Maksudku ya, pokoknya yang enak. Ibu kan jago. Ucapannya yang singkat itu adalah bentuk pujian tertingginya, dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Lalu ada Aira, putri kecil kami yang kini berusia 12 tahun. Ia adalah versi mini diriku, namun dengan semangat dan keberanian yang berkali-kali lipat. Jika Arka adalah air yang tenang, maka Aira adalah api yang bersemangat. Ia mewarisi jiwa seni dan empati yang tinggi. Dinding kamarnya penuh dengan lukisan-lukisan karyanya yang penuh warna, dan ia tidak pernah ragu untuk membela temannya yang ditindas di sekolah. Cintanya pada hewan membuat taman belakang kami kini memiliki beberapa penghuni tambahan, mulai dari kucing liar yang ia selamatkan hingga kelinci yang dihadiahkan Adrian pada ulang tahunnya. Ayah, lihat, aku berhasil melukis senja di taman kita, serunya suatu petang, menunjukkan kanvasnya dengan bangga. Adrian akan berlutut, mengamati karya putrinya dengan tatapan serius seolah sedang menilai lukisan maestro. Luar biasa, bidadari ayah. Warna oranyenya lebih indah dari senja aslinya. Suatu hari nanti, lukisanmu akan dipajang di galeri terbesar di dunia. Pujian Adrian selalu berhasil membuat pipi Aira merona. Ia akan memeluk leher ayahnya erat-erat, dan pemandangan itu selalu menghangatkan hatiku.
Aku sendiri telah menemukan duniaku di luar peran sebagai istri dan ibu. Beberapa tahun setelah kelahiran Aira, dengan dukungan penuh dari Adrian, aku mendirikan Yayasan Pelita Anissa. Sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Berawal dari proyek kecil, yayasan ini kini telah berkembang pesat, membangun sekolah-sekolah darurat, menyediakan beasiswa, dan memberikan layanan kesehatan gratis. Aku bukan lagi sekadar Nyonya Wijoyo yang menjadi sampul majalah. Aku adalah Ibu Anissa bagi ratusan anak asuh kami. Pekerjaan ini memberiku tujuan hidup yang baru, sebuah kebahagiaan yang datang dari memberi. Adrian, di puncak kepemimpinannya sebagai CEO Nusantara Group, telah membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tegas, namun berhati nurani. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara Group tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menerapkan program-program keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang masif. Ia adalah mitra sejatiku dalam segala hal. Di malam hari, setelah anak-anak tertidur, kami akan duduk di balkon kamar kami, berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Ia akan bercerita tentang rapat dewan direksi yang alot, dan aku akan bercerita tentang kemajuan seorang anak di pedalaman Papua yang berhasil membaca kalimat pertamanya. Kami adalah tim, saling mendukung, saling menguatkan. Aku tidak akan bisa menjadi seperti sekarang tanpamu, Nis, ucapnya suatu malam, tangannya menggenggam tanganku erat. Kamu adalah kompas moralku. Kamu yang selalu mengingatkanku bahwa di balik semua angka dan grafik ini, ada manusia yang harus kita sejahterakan. Cinta kami tidak lagi meledak-ledak seperti di awal, namun telah berubah menjadi api yang tenang dan stabil, yang menghangatkan seluruh sendi kehidupan kami. Romantisme tidak hilang, hanya berubah bentuk. Bukan lagi tentang liburan mewah atau hadiah berlian, tapi tentang secangkir teh hangat yang ia buatkan saat aku lelah, tentang pijatan lembut di kakiku tanpa kuminta, tentang tatapan penuh cinta yang ia berikan saat aku sedang tidak menyadarinya. Setiap tahun, kami memiliki tradisi. Kami akan kembali ke puncak gunung yang sama, tempat di mana kami pernah merayakan kesembuhannya. Kini, kami mendaki bersama Arka dan Aira. Perjalanan itu menjadi simbol perjalanan keluarga kami. Penuh tanjakan, terkadang melelahkan, namun saat tiba di puncak dan melihat pemandangan yang indah bersama-sama, semua rasa lelah itu terbayar lunas. Di puncak itu, kami akan menuliskan harapan kami untuk tahun berikutnya di secari kertas, lalu melipatnya menjadi burung dan menerbangkannya ke angkasa, membiarkan angin membawa doa-doa kami kepada Sang Pencipta. Kehidupan kami terasa sempurna. Sebuah mahakarya yang kami lukis bersama dengan kuas cinta, kesabaran, dan rasa syukur. Namun, kami tidak tahu, di balik cakrawala yang cerah itu, awan gelap dari masa lalu sedang berkumpul, bersiap menumpahkan badai yang akan memuji fondasi istana kebahagiaan kami. Bagian 2, Badai yang datang kembali. Awan gelap itu datang dengan cara yang paling tidak terduga, menyamar dalam bentuk keramahan yang sopan di sebuah acara amal tahunan yang diadakan oleh yayasanku. Acara itu adalah puncak dari kerja kerasku selama setahun, sebuah malam penggalangan dana yang dihadiri oleh para donatur dan tokoh-tokoh penting. Aku sibuk menyapa para tamu, memastikan semuanya berjalan lancar, ketika seorang wanita menghampiriku. Ia tersenyum ramah, mengulurkan tangannya. Ibu Anissa, perkenalkan, saya Diana. Saya sangat mengagumi semua yang telah Ibu lakukan dengan yayasan ini. Aku membalas senyum dan jabat tangannya. Terima kasih, Ibu Diana. Senang Anda bisa hadir. Putri saya, Rania, adalah teman sekelas putri Ibu, Aira, lanjutnya. Rania sering sekali bercerita tentang betapa baik dan berbakatnya Aira. Oh, benarkah? Aira juga pernah menyebut nama Rania. Katanya, Rania sangat pandai bermain biola, balasku, merasa senang menemukan koneksi personal. Kami berbincang ringan selama beberapa menit. Diana adalah wanita yang tampak elegan dan terawat baik. Ia bercerita bahwa suaminya adalah seorang pengusaha di bidang properti. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Hingga saat ia hendak pamit, ia menatapku lekat. Sebenarnya, katanya dengan nada sedikit ragu, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Ini mungkin akan terdengar aneh. Ibu saya sangat ingin bertemu dengan Anda.
Beliau adalah pengagum berat Anda. Beliau bilang beliau mengenal Anda dari dulu. Aku mengerutkan kening. Ibu Anda? Siapa nama beliau? Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang entah mengapa terasa ganjil. Namanya Bella. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Bella, kakakku. Nama yang sudah belasan tahun tidak pernah lagi kuucapkan, nama yang sudah kukubur dalam-dalam di dasar hatiku. Jantungku berdebar kencang. Jadi, wanita di hadapanku ini adalah keponakanku? Dan Bella telah kembali ke Jakarta? Aku berusaha keras menjaga ekspresiku tetap tenang. Bella, tentu saja saya mengenalnya. Dia kakak saya. Ekspresi terkejut yang tulus terlintas di wajah Diana. Benarkah? Mama tidak pernah bilang kalau, wah, ini kebetulan yang luar biasa. Pantas saja Mama sangat ingin bertemu. Jadi, kita ini keluarga? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Otakku bekerja keras memproses informasi ini. Bella punya anak. Anaknya sekelas dengan Aira. Dan kini ia ingin menemuiku. Apa tujuannya? Setelah semua yang terjadi, setelah ia diusir dari rumah ini, mengapa ia muncul lagi? Bolehkah saya memberikan nomor telepon mama saya? Beliau pasti akan sangat bahagia jika Ibu Anissa mau menghubunginya, kata Diana penuh harap, mengeluarkan ponselnya. Dalam kebingungan, aku hanya mengangguk dan memberikan nomor telepon asisten pribadiku. Aku tidak mungkin memberikan nomor pribadiku. Setelah Diana pergi, aku merasa lemas. Konsentrasiku buyar. Sisa malam itu terasa hampa. Senyum yang kupasang terasa kaku, dan pidato yang kusampaikan terasa seperti diucapkan oleh orang lain. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Adrian terlebih dahulu. Aku tahu bagaimana reaksinya. Ia akan marah besar dan langsung menganggap ini sebagai ancaman. Aku ingin mencari tahu dulu apa mau Bella. Mungkin ia benar-benar sudah berubah. Mungkin ia hanya ingin menyambung tali silaturahmi yang telah putus. Bagian kecil dari diriku yang masih naif berharap demikian. Keesokan harinya, asistenku memberitahu bahwa Ibu Bella menelepon dan meninggalkan pesan, memohon agar aku sudi menemuinya. Ia bilang ini sangat penting, menyangkut masa depan putrinya, Rania. Hati nuraniku terusik. Rania, gadis kecil itu tidak bersalah. Jika ini menyangkut dirinya, bagaimana aku bisa menolak? Dengan berat hati, aku mengatur pertemuan. Di sebuah kafe yang sepi, di sudut kota yang jauh dari jangkauan media. Aku datang dengan pengawal yang menunggu di luar, sebuah tindakan pencegahan yang kusyukuri kemudian. Bella muncul beberapa menit kemudian. Waktu telah mengubahnya, namun juga tidak. Ia masih cantik, meski kecantikannya kini tampak keras dan dipoles oleh riasan tebal. Ia mengenakan pakaian bermerek, membawa tas mahal. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita kuyu yang pernah bersimpuh di hadapanku. Ia tampak berhasil. Anissa, sapanya, suaranya terdengar lebih mantap dari yang kuingat. Terima kasih sudah mau datang. Langsung saja, Kak. Ada apa? Tanyaku dingin. Ia tersenyum pahit. Selalu to the point, ya. Kamu? Baiklah. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi ini bukan untukku. Ini untuk Rania. Ia mulai bercerita. Katanya, setelah pergi dari Jakarta, ia berjuang keras memulai hidup baru. Ia bertemu dengan seorang pria, Danu, lalu menikah dan memiliki Rania. Mereka membangun bisnis properti kecil-kecilan yang cukup sukses. Namun, beberapa bulan terakhir, bisnis suaminya diambang kebangkrutan karena ditipu rekan bisnisnya. Mereka terlilit utang besar. Satu-satunya aset berharga yang kami miliki adalah bakat Rania, lanjut Bella, matanya kini mulai berkaca-kaca. Dia diterima di sekolah musik paling prestisius di Wina, Austria. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Tapi, kami tidak punya biaya sama sekali untuk mengirimnya ke sana. Uang sekolah, biaya hidup, semuanya di luar jangkauan kami. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Nis, aku mohon padamu. Bantu Rania. Anggap saja ini sebagai penebusan dosaku di masa lalu. Biayai sekolahnya. Dia keponakanmu. Darah dagingmu. Jangan biarkan mimpinya hancur hanya karena kesalahan ibunya.
Aku terdiam. Permintaannya begitu logis dan menyentuh sisi kemanusiaanku. Membantu seorang anak berbakat meraih mimpinya adalah sejalan dengan apa yang kulakukan di yayasanku. Tapi ini Bella. Aku tidak bisa sepenuhnya percaya padanya. Kenapa tidak meminta bantuan pada ayah dan ibu? Tanyaku. Ia menggeleng cepat. Aku tidak punya muka untuk bertemu mereka. Dan aku tahu, mereka tidak akan punya uang sebanyak itu. Hanya kamu dan Adrian yang bisa menolong kami. Aku akan pikirkan, jawabku akhirnya. Aku perlu bicara dengan suamiku. Wajah Bella langsung menegang. Tolong jangan beritahu Adrian. Kamu tahu sendiri bagaimana dia membenciku. Dia pasti tidak akan setuju. Bisakah ini hanya menjadi urusan di antara kita berdua? Uang itu tidak akan berarti apa-apa bagi kalian, kan? Hanya sebagian kecil dari kekayaan kalian. Anggap saja kamu memberikannya pada yayasanmu sendiri. Permohonannya untuk merahasiakan ini dari Adrian adalah sebuah bendera merah besar. Tapi ia begitu pandai memainkan emosiku, menggunakan Rania sebagai tameng. Aku tidak bisa berjanji, kataku tegas, lalu berdiri. Aku akan menghubungimu. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan yang jauh lebih kalut. Di satu sisi, ada Rania yang tidak berdosa. Di sisi lain, ada sejarah pengkhianatan Bella dan permintaan anehnya untuk merahasiakan ini. Aku berada dalam dilema besar. Dan kebohongan pertamaku pada Adrian setelah bertahun-tahun dimulai dari sini. Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri terlebih dahulu sebelum berbicara padanya. Aku meminta tim kepercayaanku untuk mencari tahu tentang kehidupan Bella dan suaminya, Danu. Aku berharap apa yang kutemukan akan membuat keputusanku menjadi lebih mudah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Kebenaran yang terungkap justru jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Laporan dari tim investigasiku datang seminggu kemudian, dalam sebuah amplop coklat tebal yang terasa berat di tanganku. Aku membacanya di ruang kerjaku, saat Adrian dan anak-anak sudah tidur. Setiap lembar yang kubalik, setiap fakta yang terungkap, membuat perutku mual dan napasku sesak. Kebenaran itu menghantamku seperti badai. Kehidupan Bella yang ia ceritakan adalah sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan sangat rapi. Suaminya, Danu, memang seorang pengusaha properti, tapi ia bukanlah korban penipuan. Justru sebaliknya, ia adalah predator. Ia dikenal di kalangan bisnis sebagai lintah darat, menumpuk kekayaan dengan cara-cara kotor, termasuk menipu rekan bisnisnya sendiri hingga bangkrut. Bisnis mereka tidak diambang kehancuran, mereka hanya sedang mengalami sedikit masalah arus kas karena gaya hidup Bella yang luar biasa boros. Dan bagian terburuknya adalah tentang Rania. Memang benar Rania diterima di sekolah musik di Wina. Tapi itu bukanlah tujuan utamanya. Menurut sumber, Danu sedang diincar oleh pihak berwajib atas kasus penggelapan pajak dan penipuan skala besar. Mereka berencana menggunakan sekolah Rania sebagai alasan untuk melarikan diri ke luar negeri, membawa serta sisa aset mereka sebelum semuanya disita. Uang yang mereka minta dariku bukanlah untuk biaya sekolah, melainkan untuk modal pelarian mereka. Jantungku terasa dingin. Aku telah diperdaya. Bella tidak berubah sama sekali. Ia hanya menjadi lebih licik, lebih manipulatif, dan kini ia melibatkan putrinya sendiri dalam kejahatannya. Ia tidak hanya mencoba menipuku, tapi ia juga mencoba menjadikanku kaki tangan dalam pelarian seorang buronan. Amarah yang dingin menjalari seluruh tubuhku. Amarah pada Bella, dan juga pada diriku sendiri yang nyaris jatuh ke dalam perangkapnya. Bagaimana bisa aku berpikir untuk menyembunyikan ini dari Adrian? Pria itu adalah belahan jiwaku, partnerku. Rahasia ini, sekecil apapun, terasa seperti pengkhianatan terhadap ikatan kami. Malam itu juga, aku membangunkannya. Wajahnya yang mengantuk langsung berubah waspada saat melihat ekspresiku. Ada apa, sayang? Kamu sakit? Tanyanya cemas. Aku menggeleng, lalu menyerahkan map laporan itu padanya. Baca ini, Mas. Aku minta maaf. Seharusnya aku memberitahumu sejak awal. Adrian membacanya dalam diam. Rahangnya mengeras, matanya yang tajam menyala karena amarah. Tapi saat ia selesai, ia tidak marah padaku. Ia justru menarikku ke dalam pelukannya. Kamu tidak salah, Anissa.
Kamu punya hati yang terlalu baik. Dia yang memanfaatkan kebaikanmu, bisiknya, suaranya berat menahan emosi. Terima kasih sudah memberitahuku sekarang. Terima kasih sudah percaya padaku. Mendengar itu, pertahananku runtuh. Aku menangis di dadanya, melepaskan semua ketakutan dan rasa bersalah yang kupendam selama seminggu terakhir. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Isakku. Adrian mengelus punggungku. Kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita akan melindungi keluarga kita. Dan kita akan menghentikan mereka. Rencana disusun dengan cepat dan senyap. Adrian, dengan jaringannya yang luas, bergerak di belakang layar. Ia tidak ingin konfrontasi langsung yang bisa menjadi skandal. Ia memilih jalan yang lebih elegan dan mematikan. Tim hukumnya menyerahkan semua bukti yang kami kumpulkan ke pihak berwajib, mempercepat proses penyelidikan terhadap Dano. Di saat yang sama, ia juga mengatur sesuatu untuk Rania. Anak itu tidak boleh menjadi korban, kata Adrian. Kita akan menyelamatkan mimpinya, tapi tidak dengan cara yang diinginkan ibunya. Beberapa hari kemudian, aku kembali menemui Bella di tempat yang sama. Kali ini, aku datang dengan kekuatan dan keyakinan penuh, didampingi oleh Adrian yang menungguku di mobil. Wajah Bella tampak cerah saat melihatku. Ia pasti berpikir aku datang membawa kabar baik. Bagaimana, Nis? Kamu akan membantuku, kan? Tanyanya penuh harap. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku tahu semuanya, Kak. Tentang bisnismu, tentang suamimu, Dano. Tentang rencana pelarian kalian. Senyum di wajahnya membeku. Wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura lagi, kataku tajam, suaraku dingin dan mantap. Suara seorang wanita yang tidak bisa lagi dipermainkan. Aku tahu kalian ingin menggunakan uangku untuk melarikan diri dari hukum. Kamu tidak hanya menipuku, kamu mencoba menjadikanku bagian dari kejahatanmu. Bella tergagap, tak bisa berkata-kata. Topengnya telah hancur berkeping-keping, menampakkan wajah aslinya yang penuh keserakahan dan keputusasaan. Tapi Rania, bisiknya lirih, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Aku juga tahu tentang Rania, potongku. Dan karena dia adalah keponakanku, karena dia tidak bersalah, aku dan suamiku telah membuat sebuah pengaturan. Aku meletakkan sebuah amplop lain di atas meja. Ini adalah surat penerimaan beasiswa penuh untuk Rania dari Yayasan Pelita Anissa. Kami akan membiayai seluruh pendidikannya di Wina, termasuk biaya hidupnya. Uang itu akan ditransfer langsung ke pihak sekolah dan rekening khusus atas namanya yang baru bisa ia akses setelah dewasa. Tidak sepeser pun akan jatuh ke tanganmu atau suamimu. Mata Bella membelalak tak percaya, menatap amplop itu seolah benda itu adalah racun. Rencananya hancur total. Mimpinya untuk hidup mewah di luar negeri dengan uang hasil menipu telah pupus. Ia mendapatkan apa yang ia minta, bantuan untuk Rania, tapi dengan cara yang membuatnya tidak mendapatkan apa-apa. Desisnya, matanya menyala penuh kebencian. Kalian merebut segalanya dariku. Dulu kamu merebut Adrian, sekarang kamu merebut putriku. Aku tidak merebut apapun, Kak, balasku dengan tenang. Kamu yang membuang semuanya. Dulu kamu membuang Mas Adrian karena kamu pikir dia akan menjadi beban. Sekarang, kamu menjadikan putrimu sendiri sebagai alat untuk keegoisanmu. Kitalah yang menyelamatkannya darimu. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. Wanita yang pernah menjadi kakakku, kini hanyalah orang asing yang dipenuhi racun iri hati. Tidak ada lagi rasa iba, yang ada hanya kelegaan karena telah memutus ikatan beracun ini selamanya. Selamat tinggal, Kak Bella. Semoga kamu menemukan kedamaianmu. Tapi jangan pernah lagi mencoba masuk ke dalam kehidupanku atau keluargaku. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Di luar, Adrian sudah menungguku. Ia membuka pintu mobil untukku, dan saat aku masuk, ia menggenggam tanganku. Semuanya sudah berakhir, katanya lembut. Aku mengangguk. Ya, semuanya sudah berakhir. Hantu dari masa lalu telah kami hadapi dan kami kalahkan, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan dan kekuatan cinta. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari kapanpun. Aku tahu,
Badai telah berlalu, dan langit di atas keluarga kami kini kembali cerah tanpa awan. Bagian 4, Langit yang lebih cerah. Beberapa minggu setelah konfrontasi itu, berita penangkapan Danu atas tuduhan penipuan dan penggelapan pajak menjadi berita utama. Kekaisaran bisnisnya yang dibangun di atas kebohongan runtuh dalam semalam. Nama Bella ikut terseret, meskipun ia tidak ditahan. Namun, hukuman sosial yang ia terima jauh lebih berat. Ia kehilangan segalanya, harta, status, teman-teman, dan yang paling menyakitkan, putrinya. Sesuai kesepakatan, hak asuh Rania untuk sementara jatuh ke tangan kakek neneknya dari pihak Danu, yang merupakan orang-orang sederhana dan baik hati. Mereka sangat berterima kasih atas beasiswa yang kami berikan. Rania akhirnya bisa berangkat ke Wina untuk mengejar mimpinya, bebas dari bayang-bayang orang tuanya yang beracun. Terkadang, Aira melakukan panggilan video dengannya, dan aku bisa melihat secercah harapan di mata gadis itu. Mungkin, ia akan baik-baik saja. Krisis ini, meskipun menyakitkan, justru membawa dampak yang sangat positif bagi keluarga kami. Arka dan Aira, yang kami ceritakan garis besar permasalahannya, tanpa detail yang terlalu gelap, menjadi lebih dewasa. Mereka belajar tentang pentingnya kejujuran dan batasan. Aku bangga punya ibu, kata Arka suatu malam, sebuah pengakuan langka dari seorang remaja sepertinya. Ibu kuat dan pintar. Tidak membiarkan orang jahat menang. Pujian dari putraku terasa lebih berharga dari penghargaan apapun yang pernah kuterima. Hubunganku dengan Adrian mencapai level pemahaman dan kepercayaan yang baru. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Kami belajar bahwa fondasi terkuat dari sebuah pernikahan bukanlah kesempurnaan, tapi kemampuan untuk menghadapi ketidaksempurnaan bersama-sama. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu dengan damai dan penuh kebahagiaan. Arka lulus SMA dengan predikat terbaik dan diterima di universitas impiannya di Amerika, mengambil jurusan bisnis, bersiap untuk suatu hari nanti mengikuti jejak ayahnya. Aira, dengan bakat seninya yang luar biasa, mengadakan pameran lukisan tunggal pertamanya yang sukses besar. Ayah dan ibu kami menikmati masa tua mereka dengan tenang, dikelilingi oleh cinta anak dan cucu. Hingga suatu hari, di perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25, Adrian telah menyiapkan sebuah kejutan besar. Ia mengajakku, Arka, dan Aira ke sebuah bukit yang menghadap ke laut saat matahari terbenam. Di sana, telah berdiri sebuah bangunan yang indah. Sebuah panti asuhan dan sekolah gratis yang megah, jauh lebih besar dari semua yang pernah dibangun oleh yayasanku. Di depannya, terpampang sebuah nama, Geraha Cinta Anissa A. Adrian. Ini, Mas, apa ini? Tanyaku dengan air mata yang sudah menggenang. Adrian tersenyum, memelukku dari belakang. Ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan kita, sayang. Sebuah monumen untuk cinta kita. Sebuah tempat di mana anak-anak lain yang kurang beruntung bisa merasakan kehangatan dan mendapatkan kesempatan, sama seperti kesempatan kedua yang telah Tuhan berikan padaku melalui dirimu. Arka dan Aira memeluk kami berdua. Kami berdiri di sana sebagai satu kesatuan, 4 jiwa yang terikat oleh benang cinta yang tak terputus. Angin senja menerpa wajah kami, membawa aroma laut dan aroma kebahagiaan. Aku menatap wajah suamiku, pria yang dulu kuterima karena keterpaksaan, kini menjadi napas dan detak jantungku. Aku melihat kedua anak kami, buah cinta kami yang telah tumbuh menjadi manusia yang luar biasa. Aku teringat kembali pada diriku yang dulu, seorang gadis muda yang menangis putus asa di malam sebelum pernikahannya, merasa hidupnya telah berakhir. Jika saja aku bisa kembali ke masa itu, aku akan memeluknya dan berbisik, "Jangan menangis. Kamu tidak tahu betapa indahnya perjalanan yang menantimu. Pengorbananmu hari ini akan menjadi sumber kebahagiaanmu yang tak terhingga esok hari." Takdir memang sebuah misteri. Ia mengambil kakakku dariku, namun memberiku cinta sejati. Ia memberiku suami yang lumpuh, namun mengajarkanku arti kekuatan. Ia mengirimkan badai dari masa lalu, namun membuat ikatan kami semakin kokoh. Di bukit itu, di bawah langit senja yang berwarna keemasan, aku menyandarkan kepalaku di dada Adrian. Mendengarkan detak jantungnya yang familiar, detak jantung yang menjadi melodi terindah dalam hidupku. Gema kebahagiaan kami terasa begitu nyata, begitu abadi. Aku tahu,
Kisah kami akan terus berlanjut, dipenuhi dengan bab-bab baru yang lebih indah. Karena cinta kami, yang lahir dari keikhlasan dan kesabaran, adalah cinta yang diberkati. Selamanya.